Halo, selamat malam yang living Indonesia. Haya, terima kasih malam-malam nih ya. Sudah pada join malam-malam masih meluangkan waktu gitu supaya kita bisa malam ini sama-sama ngedengerin tentang emotional release. Teman-teman semuanya, selamat malam. Terima kasih Kakak Bella. Saya sudah run through dengan Kakak Marsha dan beberapa teman tentang materi hari ini. Materi hari ini menurut saya sangat mengagumkan gitu ya. Kenapa? Karena bisa banget kita wujudkan, kita pakai dalam hidup sehari-hari kita. Bagaimana emosional itu ternyata bisa berpengaruh pada hidup kita. Tergantung kita ya Kak Marsha ya, bagaimana kita mengaturnya gitu ya. Karena emosi itu ternyata adalah sebuah energi yang energi ini tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi dia bisa kita atur sebagaimana kita bisa mengatur emosi kita untuk mendapatkan hal-hal yang keberkahan, positivity, dan semuanya. Jadi saya bisa pastikan untuk teman-teman yang tidak hadir itu ruginya serugi-ruginya. Makanya saya masih mengundang teman-teman yang sudah hadir di sini, silahkan ingatkan grupnya, silahkan ingatkan teman-teman yang untuk hadir, karena materinya bagus banget, materinya benar-benar eye opener dan inspiring dan pasti akan bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum saya kasih ke Kakak Marsha, saya mau sapa-sapa teman-teman dulu. Let it go emotions and essential oil. Let it go itu yang berasal, let it go-nya berasal dari Jakarta gitu ya. Sebelum kita let it go tuh Kakak Marsha, boleh ya saya absen sebentar malam hari ini. Boleh saya tahu di antara teman-teman di sini yang berasal dan berada di Jakarta dan Depok dan Bogor dan Bekasi dan Tangerang. Adakah yang berasal dari Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang pokoknya? Kakak Marsha soalnya ya, oh, hai Ciliza, baru banget nih ketemu sama Ciliza. Ada yang Bogor, ada yang Cibinong, ada yang Tangerang. Karena Kakak Marsha bukan dari Jakarta, bukan dari Depok, bukan dari Bogor, tapi beliau dari Bali. Adakah teman-teman yang dari Bali hadir di malam hari ini? Boleh saya tahu, kalau ada boleh ditulis di kolom chatnya kalau ada. Jakarta, tuh Kakak Natalia ada dari Bali. Hai. Kakak Santi ada dari Serpong, ada dari Lampung juga hadir. Bali tuh ya pada hadir. Kalau Bali mau join, boleh ke rumah Kakak Marsha, boleh nggak? Boleh. Baiklah, kayaknya teman-teman sudah tidak sabar ya untuk malam hari ini kita mau sama-sama mendengar tentang emotional release yang saya pastikan pasti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingatkan teman-teman lainnya dan teman-teman sebaiknya hadir sampai akhir. Maka saya serahkan kepada Kakak Marsha yang akan berbagi kepada kita semua bagaimana emotions dan essential oil bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Kakak Marsha, terima kasih. Baik, makasih Bu. Malam semuanya. Pertama-tama thank you Bu Lisa, Bu Debbie yang kasih kesempatan untuk malam ini berbagi. Dikasih topiknya langsung si paling rilis gitu ya. Jadi malam ini aku ngambil judulnya Let It Go, Emotions dan Essential Oils. Sebelum mulai, aku perkenalan dulu. Nama aku Marsha Marvin. Aku ini retired architect atau designer, jadi sekarang menjadi full-time mother. Ini di slide tulisannya rada berubah ya. It's okay ya. Jadi aku tinggal di Bali saat ini, kemudian menemukan passion di bidang wellness secara holistik itu ketika aku justru sedang mengalami salah satu experience yang sangat memfrustasikan waktu itu, yaitu aku kena eczema dan psoriasis itu sekitar tahun 2016 sampai 2018 kurang lebih. Terus dari sana justru perjalanan hidup aku jadi makin jelas gitu tujuannya mau kemana, dan life purpose aku itu memang untuk aku merasa aku perlu membantu orang untuk setiap orang itu kembali menemukan highest potential mereka. Nah, untuk orang-orang itu menemukan highest potential mereka, ya mereka perlu seimbang kesehatannya secara holistik gitu. Jadi topik malam ini tuh buat aku sesuatu yang aku memang percayain dan aku hidupi. Nah, aku kenal Young Living di tahun 2014 kurang lebih. Kemudian baru bergabung dengan komunitasnya di tahun 2016 under komunitas The Wellness Society.
Ini ada Instagram aku. Kalau teman-teman yang berkenalan malam ini dengan aku, kemudian add Instagram, boleh say hi ya nanti. Jadi aku tahu. Um, Sebelumnya, disclaimer dulu kalau malam ini kita sifatnya hanya edukasi, menginformasi, dan sharing dari pengalaman pribadi. Jadi kita tidak mendiagnosa atau menyembuhkan penyakit. Jika memerlukan silakan konsult dengan profesional. Oke. Nah, kebanyakan dari kita sebenarnya tuh kita tahu kalau kita tuh bukan cuman seonggok daging gitu ya. Manusia ini tuh bukan cuman daging yang lahir terus mati selesai gitu. Tapi kita itu terdiri dari paling nggak ada 5 dimensi di tubuh kita ini. Ada spiritual, ada emosional, ada mental, ada fisikal dan sosial. Dan semua ini untuk kita bisa hidup menjalani itu dengan harmonis, dengan seimbang. Ke 5 dimensi ini tuh perlu kita attend secara equally, secara merata. Dan malam ini particularly kita akan lebih banyak membahas di dimensi emotionnya. Karena kenyataannya sebetulnya banyak orang tuh yang struggling menghadapi emosi. Gak tahu ini sebenarnya apa sih, harus diapain sih, didiemin aja tuh bisa hilang kan harusnya gitu ya, atau didoakan aja hilang. Dan juga seakan-akan society itu melabelkan emotion sebagai sesuatu yang gak baik, atau waktu kita menunjukkan emosi, kita dianggap lemah dan sebagainya. Jadi seakan-akan tuh conditioning yang ada itu memaksakan kita untuk menahan aja emotion itu. Misalnya, kita punya anak cowok, nangis. Ih, anak cowok nangis sih, nggak malu gitu kan. Atau, aduh, nih anak sensitif banget sih, aduh gini aja pakai bawel gitu, atau nangis, atau complaining. Udah, masa nangis, nanti kita ke mall aja siang, udah ya. Udah. Jadi, dipaksa suppressing emotion. Nah, kita tahu ada IQ, ada EQ ya. Kemudian sebenarnya kalau sekarang aku Google ternyata ada namanya CQ, AQ, ada SQ. Tapi yang sebenarnya dari dulu kita pelajari di sekolah itu kan IQ aja ya. Jadi kita habiskan banyak waktu itu untuk mempelajari intelektualnya. Nah, aspek yang lain itu kita belajar dari mana? Ya mungkin memang EQ itu harusnya didapatkan dari pola asuh keluarga misalnya. Karena tapi nggak semua orang tua juga mengerti dan tahu gimana cara menghadapi dan memanage emotion ini. Mereka sendiri nggak ngerti bagaimana terus mau melanjutkan ke kita gitu kan. Jadi malam ini tuh yang kalau kita bisa bangkitkan ini ke awareness, kita bisa breakthrough supaya pola ini tuh nggak terus berlanjut gitu. Kita jadi orang tua yang mengerti bagaimana mengolah emosi kita supaya kita bisa mengajarkan dan kemudian anak kita nggak perlu melanjutkan lagi pola yang seperti itu gitu ya. Jadi ya kadang-kadang tuh kalau kita juga mau apa ya, memperlihatkan emosi gitu ya, atau kita cerita sebetulnya kita dengan emosi yang saat itu dirasakan, orang juga kadang-kadang berkomentar, udahlah nggak apa-apa lah, ngertiin aja, emang papamu kan orangnya gitu, udahlah maafin lah, kita kan orang beragama ya, udah gitu. Selalu aja udah gitu, selalu instead of kita hadapi dan kita ambil pelajarannya, tapi kita diudahin aja gitu, simpan aja. Itu tuh sebenarnya disimpan, bukan kita buang. Jadi keadaan-keadaan ini tuh, kondisi yang seperti ini itu tuh memang membentuk kita, semakin membentuk kita bahwa emotion itu tuh nggak perlu di-attend gitu. Nah jadi malam ini itu yang mau diangkat lebih jauh ya. Karena pada dasarnya semua yang kita rasakan itu, emotion itu tuh valid. Dan kita hanya perlu proses dengan baik karena those feelings gak akan pergi gitu aja. Kita tuh harus deal with it dan kemudian kita let go. Karena time does not heal emotional pain. You need to learn how to let go. Jadi gak ada namanya emosi itu dari masa kecil kita diemin aja sampai tua tuh udah gak ada lagi gitu. Justru makanya kenapa trauma itu created waktu kita during childhood gitu kan. Karena ya ternyata memang nggak hilang begitu aja gitu. Nah, jadi sebenarnya emosi itu apa sih? Kalau secara psikologi, dibilang emosi adalah perasaan yang membuat seseorang memiliki pikiran, perbuatan, atau perilaku yang spesifik sesuai dengan yang sedang dirasakan secara psikologi. Kemudian, according to recent studies, emotion juga
ditemukan bahwa emotion itu sebetulnya energi. Emotion, energy in motion. Dan kenyataan bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah punya bentuk energi juga gitu. Jadi betapa wajarnya dan normalnya emotion itu tuh ada gitu. Sebenarnya membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya adalah si emotion ini gitu kan. Jadi ketika kita sebagai manusia yang punya EQ tapi kita nggak ngerti cara manage-nya, berarti itu yang harus kita rubah, kita harus belajar. Consciously kita sadar ini harus kita rubah gitu ya teman-teman. Nah, kita tahu juga bahwa di sekolah itu diajarin energi itu tuh nggak bisa dihilangkan ataupun diciptakan, hanya bisa diubah bentuknya. Energi bisa sih kayak disimpan gitu ya, yang eventual itu nanti bisa, jadi misalnya gini, ketika kita merasakan marah gitu ya, terus kita nggak kita rubah nih, kita ya udah diemin aja. Sebenarnya kan itu tersimpan ya, sampai lama-lama nanti tubuh kita ini kayak botol yang udah sesek, sehingga si emosi itu terpaksa keluar meledak. Dan itu tuh yang biasanya tuh terjadi misalnya kita lagi sama anak lagi ngapain gitu ya misalnya, terus tiba-tiba kita meledak marah, habis kita meledak marah terus kita kayak nyesel, aduh sebenarnya sih tadi nggak usah marah ya, kenapa ya sampai marah gitu ya, nyesel gitu ya. Nah sebenarnya itu tuh ledakan dari tumpukan emosi yang selama ini itu udah kita rajin tabung gitu kasarnya ya. Ya sehingga kalau kita menyesal waktu kita marah itu, terus kita tapi nggak tahu sebenarnya penyebabnya dari mana, ya itu akan berulang terus. Makanya nanti kok marah lagi ya, aduh kok aku nih orangnya pemarah ya gitu. Mulailah melabelkan dirinya, aku tuh orangnya pemarah, sorry ya, aku tuh orangnya gampang marah gitu. Padahal sebetulnya terjadi adalah tumpukan si emosi itu yang tidak bergerak. Emosinya stuck, energinya stuck, karena harusnya energi itu tuh terus bergerak gitu ya secara konstan. Kemudian jangan heran juga kalau ketemu orang yang sebenarnya makin berusia gitu, mungkin usia 40, 50, 60, itu tuh justru makin sensitif, seakan-akan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, ya itu karena tumpukan emosinya itu yang udah meledak, yang nggak pernah di-attend. Kemudian, emotion itu adalah netral. Sebetulnya karena energi itu sangat fluid gitu ya, terus bergerak. Jadi sebetulnya nggak perlu juga kita melabelkan negative emotion atau positive emotion atau give any label atau judgment gitu. Itu hanyalah sesuatu yang hadir dan perlu kita olah aja, perlu kita transform. Jadi energi yang datang di hidup kita itu kan berdampak ya, tapi itu dampaknya nggak selamanya, kita bisa pilih untuk dia berubah. Jadi emotions are impermanent, anicca, tidak ada yang abadi. Dia akan selalu bergerak dan berubah ketika kita mengizinkannya. Nah, kenali aja bahwa emotion itu ada dan valid, itu udah sangat cukup. Kemudian, emotion juga contagious, nular. Jadi sebenarnya karena semua yang ada di dunia ini adalah electrical field, jadi kita tuh saling terkoneksi melalui energi satu sama lain. Nah, sebetulnya mungkin sebagai ibu kalau baru punya anak satu gitu ya, kayak dulu aku juga merasakan soalnya baru punya anak satu itu merasa susah banget. Aku tuh dulu mengerti anak aku tuh, jadi aku ngerasa anak aku itu kok gampang marah, anak aku itu kok gampang frustasi gitu, aku jadi bingung menghadapinya gimana. Nah sebetulnya yang terjadi, anak usia 0 sampai 8 tahun itu mereka itu hanya menyerap apapun yang terjadi. Jadi energi yang tercipta di sekitarnya itu mereka hanya menyerap, ibaratnya baru beli sponge gitu ya, dari supermarket sponge baru, dikasih air, dia serap, daya serapnya tinggi sekali. Nggak ada filternya karena kemampuan kognitif mereka itu belum terbentuk. Jadi apa yang ada di sekitarnya, baik diucapkan ataupun tidak, karena energi itu nggak perlu dengan kata-kata aja, jadi bisa dirasakan. Makanya kita kalau ketemu orang yang sebenarnya nyebelin buat kita gitu ya, dari jauh kita udah aduh gitu kan ya. Nah itu tuh sebenarnya energetically tuh kita udah bisa merasakan gitu, hawanya nggak enak nih orang gitu. Nah makanya kalau kita orang tua yang membawa anak-anak di bawah 8 tahun itu terapi, biasanya yang diterapi duluan pasti orang tuanya gitu sama terapisnya ya. Karena memang anak-anak itu hanya cerminan dari apa yang terjadi di sekitarnya.
Makanya di terapi orang tuanya. Dengan sendiri ketika orang tuanya, ketika kondisi di sekitarnya berubah, anak itu pun akan berubah. Gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke gambar ini. Gambar ini tuh mau menunjukkan bahwa mapping emotion atau energi di tubuh itu tuh ketika tercapture dengan teknologi itu seperti ini. Jadi konsentrasi energi di tubuh kita tuh berubah sesuai dengan emosi yang kita rasakan. Jadi sebenarnya kalau kita lagi takut gitu kan kita sebenarnya bisa ngerasain oke dada tuh aduh detak-detak lebih kenceng gitu ya. Terus tangan tuh makin dingin, lama-lama kaki juga makin dingin. Kerasa ya? Atau kalau lagi malu tuh pipinya merah. Ya pokoknya perubahan secara fisik tuh kan kita bisa rasakan. Nah sebenarnya secara energi di tubuh tuh juga ada perubahannya. Kita ambil contoh beberapa dari sini. Misalnya kalau kita lagi jatuh cinta gitu atau waktu lagi bahagia, ada love, ada happiness. Nah energinya tuh menyebar. Ini energinya menyebar hampir di seluruh tubuh. Dan itu tuh energi itu ada yang contraction, which is mengecil, atau ada expansion. Expansion itu menyebar gitu ya, tergantung energi yang dirasakan. Jadi kalau happiness dan love itu tuh dia menyebar, expanding. Waktu kita depresi ini, kesedihan, dampak yang terjadi adalah sebaliknya daripada love dan happiness tadi. Jadi warna biru itu tuh tanda bahwa energinya itu nggak ada gitu di bagian tubuhnya. Makanya orang yang ada di state depresi itu bisa kayak baringan aja seharian, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir lagi. Nggak bisa tuh jam 8 sarapan, pergi kerja, pulang apa nih, nggak bisa. Not functioning at all karena nggak punya energi. Dan energi itu ya sebenarnya life force. Untuk hidup tuh kita perlu energi. Nah, yang interesting menurut aku tuh emotion, anger, marah. Karena marah itu selain kita kan biasa dadanya panas tuh ya, kepala panas, dada panas nih seperti yang digambar gitu ya, warnanya kelihatan. Dan itu tuh salah satu emosi yang juga mengaktifkan tangan. Makanya waktu marah bisa orang tuh tiba-tiba tangannya main, ada piring terbang lah, tangan nampar lah, mukul lah. Itu karena emosi yang dirasakan itu anger mengkontrol tangan. Happiness and love tuh juga kalau dilihat energinya ke tangan ya, tapi bentuknya berbeda. Makanya waktu kita merasakan itu tuh kita meluk, belai, gandengan. Jadi sentuhan yang diberikan itu berbeda. Sama-sama energinya ada di sana. Sampai ini cukup jelas ya teman-teman bagaimana sebetulnya emotion itu berupa energi dan waktu kita rasakan di tubuh kita tuh ada tempat-tempatnya juga. Dia itu nggak satu di situ aja gitu, dia tuh sesuai dengan frekuensinya dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di belakang bagaimana dia ada posisinya masing-masing di tubuh. Oke, kita lanjut ke bagian bagaimana physical dan emotional itu sebenarnya terkoneksi. Dari buku Carol K. Trueman judulnya Feelings, Buried Alive, Never Die. Nanti aku share di akhir ya bukunya ini, karena buku ini bagus banget. Jadi dia tulis di bukunya bahwa estimated 90% dari semua physical problem punya psychologist root. Jadi semua permasalahan di fisik kita itu ada hubungannya dengan kondisi emosi kita. Emosi maksudnya ya secara psikologis gitu ya. Dan ketidakstabilan emosi atau emotional problem itu kan bisa muncul dari usia yang sangat dini. Bahkan dari kita masih di kandungan, waktu kita masih bayi, waktu kita masih kecil gitu ya, itu tuh semua ya energi yang terjadi di sekitar kita ya itu mempengaruhi diri kita. Dan itu juga mempengaruhi sistem tubuh kita, bahkan di struktur genetik tubuh kita. Kemudian Dr. Bruce D. Perry, MD, PhD, menyatakan bahwa to some degree, all of our organ system in the human body have memories. Jadi apa yang terjadi itu tuh disimpan di sel-sel tubuh. Jadi teman-teman kalau yang udah apa ya, mungkin ada yang udah pernah baca gitu ya, kenapa frankincense atau sesquiterpene itu, komponen sesquiterpene itu bisa mereprogram sel-sel. Kenapa harus direprogram? Ini salah satunya. Karena apa yang berdampak di kita itu disimpan di sel tubuh
Dan kalau itu yang sifatnya atau konsekuensinya tidak baik, ya itu akan merusak pada akhirnya gitu kan. Makanya kenapa kita perlu punya mekanisme untuk kita bisa merenew sel-sel tubuh kita. Nah, Dr. Perry juga waktu melakukan penelitian bersama Child Trauma Program, dia menemukan bahwa elemen-elemen dari masa lalu gitu ya, pengalaman masa lalu yang dibawa ke saat ini, orang-orang yang punya baggage banyak itu biasanya secara fisik yang paling terdampak itu adalah di sistem imun, neuromuscular, yaitu yang hubungannya dengan syaraf dan muscle. Kemudian neuroendokrin, yaitu yang hubungannya dengan syaraf dan endokrin system. Mungkin ini ada hubungannya dengan autoimun, karena autoimun kan sebenarnya erat kaitannya dengan endokrin ya dan imun tubuh. Jadi betapa sebetulnya penyakit itu memang nggak bisa dilihat dari kacamata fisik aja. Kita itu bukan manusia, bukan seonggok daging itu tadi aku bilang di awal, kita itu punya banyak dimensi. Dan itu kalau kita hanya attend satu sisi, hanya fisik, maka yang lain itu akan mengacaukan dan bermanifestasi di fisik kita. Oke, kemudian aku akan coba jelasin dari sisi komponen dari emosi. Jadi ada 4 komponen emosi, yaitu fisiologi, behavioral, mind, dan vibrational frequency. Nah, keempat ini itu tidak berdiri sendiri masing-masing. Semuanya berhubungan. Semuanya berkorelasi dan dinamis satu sama lain. Jadi misalnya gini nih, kayak aku mau Zoom ini nih ya, bawain Zoom. Sebenarnya dari nyiapin presentasi itu secara fisik aku tuh takut kan ya rasanya, jadi udah nih berapa hari rasanya aduh nggak gitu pengen makan gitu ya, kalau lagi keinget aduh mules aku kayak nggak pengen makan deh, terus tangan tuh dingin, keringetan, deg-degan, heart rate-nya naik gitu ya, terus mungkin juga blood pressure naik gitu kalau aku cek, aku nggak tahu ya. Nah itu ada stres hormon tuh yang dirilis, jadi secara fisik tuh itu terjadi perubahannya. Nah ketika yang seperti ini terjadi terus menerus dalam durasi yang panjang karena tidak diolah dengan baik, energi ini tuh jadi stagnan di tubuh. Makanya terjadi energi blocking. Makanya lama-lama itu bisa jadi sakit kepala lah, sakit jantung lah, atau ya lama-lama kalau pola hidup, pola dirinya seperti itu ya bisa heart attack gitu, karena ada energi blocking di sana. Nah, kemudian di behavior, jadi waktu menghadapi uncomfortable emotion itu, ada rangkaian perilaku yang juga terjadi gitu ya. Jadi ini mau dihadapin, taking action, atau mau di avoidant nih, aku repress aja. Jadi aku mau kabur aja, nggak usah bikin Zoom deh, aku ngapain deh, nggak mau pikirin deh, aku stres soalnya kalau mikirin gitu ya. Atau aku ngambil step untuk taking action, yaitu ya kalau memang masih rasanya belum tenang, tenangin diri, misalnya ambil oil, dihirup dulu, atur nafas, kemudian ya udah dihadapin aja gitu. Nah, itu behavior. Kemudian mind. Nah, emotional energy yang tadi itu kan manifestasinya berupa sensasi ya di tubuh ya. Nah, tapi sebetulnya itu tuh dikontrol atau disebabkan oleh mind, pikiran. Mind itu tidak sama dengan otak ya, teman-teman. Jadi itu another topik yang perlu dibahas jauh lebih kompleks menurut aku, tapi mind itu perannya penting dan besar. Karena emosi itu berhubungan dengan pikiran-pikiran kita, dengan narasi-narasi yang ada di pikiran kita. Dan mind kita itu kan nggak pernah berhenti ya, teman-teman. Pernah perhatiin nggak sebenarnya? Bahkan lagi nyetir gitu ya, atau misalnya lagi mandi deh, lagi mandi paling gampang sambil, atau lagi masak, mikirin si Anu tadi tetangga gini pas beli sayur ini, terus tiba-tiba mikirnya si artis itu gini ya, terus loncat lagi mikir anak tuh tadi harus dibawain apa ya, ketinggalan di sekolah, terus kepala itu kayak punya skenario banyak sekali, nggak pernah berhenti dia, pikiran itu selalu unconsciously berjalan, nggak pernah kita tiba-tiba nggak ada pikiran apa-apa, jarang gitu ya. Bahkan tidur aja itu banyak orang yang masih, ini kalau lihat orang tidur tuh palanya kayak mengkerut ya, itu sebenarnya tuh unconsciously tuh nggak berhenti tuh pikirannya. Jadi sebenarnya bagaimana kita tuh perlu memisahkan diri kita dengan pikiran kita. Jadi kita jangan jadi korban atas skenario yang nggak tahu siapa yang nulis di pikiran kita. Oh Mar, lu tuh gini sebenarnya, aduh kemarin tuh ya salah, harusnya tuh gini-gini, soalnya kalau lu kayak gini, lu dianggap orang tuh
nggak baik, nggak apa gitu, terus jadi punya skenario terus gitu kan. Ketika kita menganggap itu adalah diri kita, kita dan pikiran kita itu sama, yaitu unconsciously kita terbentuk oleh pikiran itu. Nah, jadi kita tuh perlu pisahkan diri kita dan mind. Dan teman-teman kalau mau baca buku tentang ini ada yang bagus banget menurut aku tuh judulnya Untethered Soul, yang tulis tuh Michael Singer. Ini bagus banget cara ngejelasinnya juga menurut aku sangat apa ya, sangat ringan gitu. Bagaimana pikiran itu penting dan sekaligus tuh bisa kita yang kontrol, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran kita. Kurang lebih gitu ya. Jadi yang terakhir itu adalah vibrational frequency. Semua sel di tubuh kita itu memiliki vibration of life, baik kita sadarin atau enggak. Dan di setiap sel di tubuh kita itu dipengaruhi oleh frekuensi emosi. Semakin tinggi vibrational frekuensi kita, maka semakin besar ekspansinya. Dan semakin besar life force yang ada di sel tubuh kita. Semakin rendah vibrational frekuensi kita, maka yang terjadi adalah kontraksi. Energinya tuh semakin mengecil, berkurang gitu ya. Life force di tubuh kita tuh juga berkurang. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat di gambar ini ada enlightenment itu 700 plus gitu ya. Ini frekuensinya tertinggi ya, dan ekspansi sifatnya. Jadi besar ini. Kemudian joy 540 ini juga ekspansif sifatnya. Nah kalau anger 150 besar ya. Saat itu yang terjadi itu besar, anger itu kan jedeng gitu ya, datangnya tiba-tiba, nggak pelan-pelan kecil-kecil baru tiba-tiba marah gitu, nggak, anger tuh datangnya dung gitu. Itu tuh besar, akan tetapi dia falls to contraction. Dia akan menurunkan frekuensi kita. Nama bukunya. Tadi aku ketik nih bukunya. Ya, betul. Makasih Kak Fahrana. Michael Singer nama penulisnya. Aku akan ngomong jauh sedikit lebih banyak tentang frekuensi. Jadi frekuensi itu sebenarnya apa sih? Frekuensi itu tuh adalah yang terukur, electrical energy yang terukur dari 2 poin secara konstan. Dan semua memiliki frekuensi. State dari kesehatan kita tergantung oleh frekuensi tubuh kita. Dan frekuensi tubuh kita ini tergantung juga atau dipengaruhi oleh frekuensi dari hal-hal yang bersinggungan dengan kita. Kenapa? Karena sel tubuh kita itu frekuensi yang reseptor sel kita tuh kayak lubang kunci gitu ya. Kalau kuncinya pas masuk, oke, dia masuk, dia bisa berkoneksi, terhubung. Kalau kuncinya nggak pas, bukan cuma nggak terhubung, dia itu akhirnya ngerusak. Ibaratnya mau masuk kunci, dipaksa-paksa terus gitu ya. Rusak tuh lama-lama reseptor sel kita. Nah, apa ya, frekuensi yang sebenarnya cocok itu tuh dengan apa ya, gimana ngomongnya, jadi kan kita ini kan ciptaan Tuhan, jadi semua yang memiliki satu dari satu ciptaan itu memiliki cara berkomunikasi atau bahasa komunikasi yang sama, frekuensinya itu cocok, bisa terkoneksi karena penciptanya sama, jadi bisa berkomunikasi nih sel kita dengan tumbuhan, dengan hewan gitu ya. Tapi ketika kita misalnya radiasi HP, itu kan ada frekuensinya juga ya. Kenapa dibilang HP nggak bagus energinya? Ya karena itu memang bukan ciptaan Tuhan dan tubuh kita itu nggak bisa berkomunikasi dengan itu gitu. Dia itu justru merusak, mengganggu. Jadi radiasi HP, WiFi, kemudian even smartwatch itu walaupun kecil ya teman-teman, itu tuh punya radiasi. Jadi out of topic sedikit, tapi aku mungkin share kalau bagaimana si smartwatch itu aku lihat pattern di cukup banyak orang waktu aku Zaitolink. Dia punya elektromagnetiknya tinggi, tapi nggak banyak pakai HP, nggak deket router, tapi ternyata smartwatch nggak pernah lepas di tangan, dan bagaimana itu mengganggu tidurnya, mengganggu sistem tubuh lainnya. Jadi ini perlu disadarin aja sih, apa yang sebenarnya mengganggu di tubuh kita, dan apa yang sebenarnya baik untuk tubuh kita. Nah, pilihannya kembali ke masing-masing, apa yang mau kita pilih gitu ya. Jadi, seperti radiasi-radiasi, terus produk-produk yang non-natural base atau chemical base, seperti obat-obatan gitu ya, processed food, nah itu tuh 0. Frekuensinya tuh 0 MHz, nggak ada frekuensinya.
Termasuk juga mungkin kayak nonton atau baca-baca berita yang nebar fear gitu ya, WA keluarga misalnya, yang isinya gosip-gosip atau kayak forwardan hoax-hoax gitu ya, itu tuh sebenarnya menurunkan frekuensi kita pada akhirnya. Jadi tubuh yang sehat itu berada di kisaran 62 sampai 72 MHz. Nah, penyakit tuh dimulai ketika frekuensi tubuh kita tuh lebih rendah dari 62 itu. Untuk gambarannya, waktu kita demam, frekuensi tubuh kita itu kisarannya 58 MHz. Gitu ya. Jadi, essential oil itu memiliki frekuensi yang tertinggi dari natural form. Karena, ya itu tadi aku cerita, karena si essential oil ini dari tanaman aslinya kita petik langsung diproses. Aku ngomong di sini konteksnya essential oil dari yang living ya teman-teman ya, karena itu yang kita benar-benar kenal prosesnya seperti apa, kita tahu nggak ada filler, nggak ada chemical apapun yang dicampurkan. Jadi ini berkomunikasi dengan sangat baik di tubuh kita. Dalam 20 detik itu udah berkomunikasi dan udah masuk ke dalam sel-sel tubuh kita ya karena ini. Jadi korespondensi antara tubuh kita dan sel dari essential oil yang masuk itu tuh mempengaruhi frekuensi emosi, fisik, dan spiritual kita. Oke, kita boleh lihat sendiri di sini beberapa oil aku taruh, ada Rose 320 MHz, sebenarnya yang paling tinggi itu Idaho Blue Spruce itu 580 MHz. Kemudian ada frankincense 147 MHz, ada lavender 118 gitu ya. Ini tuh cara ngukurnya ada alatnya kok. Ada alatnya ngukur frekuensi di tubuh kita juga harusnya ada alatnya. Nah, kemudian meditasi itu ada di kisaran 77 sampai 83 MHz. Positive thoughts ada di 72 sampai 79. Nah, ini aku nemuin yang menarik sih menurut aku. Jadi negative thoughts itu menurunkan frekuensi kita tuh 12 MHz dalam 3 second. Dalam 3 detik itu turun frekuensi kita. Terus kalau ditulisin lagi tuh negative thoughts-nya tuh dari pikiran kita yang terus gitu ya berskenario tadi, turun terus tuh makin lama kan. Makanya bisa sampai mengalami to the point of kayak depression atau kayak hopeless gitu ya. Itu karena terlalu membombardir dirinya dengan negatif-negatif thinking. Terus kalau positive thoughts itu menaikkan frekuensi kita dalam 3 second juga. Jadi sebenarnya itu tuh pilihan loh kalau kita udah ngerti kayak gini ya. Negative thoughts dalam 3 second menurunkan, positive thought dalam 3 second menaikkan. Nah, cell phones itu transmitting di sekitar 2000 MHz sampai 2 GHz. Dan itu menurunkan frekuensi kita setiap kali kita bersinggungan dengan itu. Oke. Sampai sini cukup jelas ya. Oke. Jadi kita, teman-teman ada yang masih mau ditanyakan kah tentang hal-hal ini? Ya kalau enggak, aku lanjut. Jadi kita kan udah mau ada satu pertanyaan, Kakak Marsha. Mau dijawab sekarang atau nanti aja? Maksudnya kalau ada yang mau bertanya, boleh dijawab sekarang atau nanti aja ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik dulu. Nanti di yang ketinggalan kita balik lagi. Tapi kalau teman-teman perlu bertanya, silahkan bertanya. Nanti akan dijawab di akhir. Terima kasih. Silakan lagi Kakak Marsha. Terima kasih Bu. Oke. Ini bentar ya. Jadi kita dari tadi udah ngupas lebih jauh ya tentang emosi itu sebenarnya apa, bagaimana dampaknya di tubuh, di pikiran kita, di perilaku kita, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tuh harus gimana sih waktu menghadapi emosi ini? Gimana sih cara kita manage emotion itu? Kan setiap hari kita pasti ketemu gitu ya. Kita tuh manusia yang nggak ketemu sama emosi itu namanya robot, bukan manusia gitu kan. Dan gimana tuh kalau kita punya emotional baggage yang kita bawa-bawa dari masa kecil, yang saat ini tuh menjadi blocking di kesehatan kita. Nah, aku mau coba malam ini jelasin dengan analogi dengan kawat ini ya. Teman-teman, kelihatan nggak ya kawatnya? Kelihatan ya? Anggaplah kawat ini tuh seperti hidup gitu ya, hidup kita. Jadi harusnya tuh energi itu bisa mengalir dengan mudahnya dari titik yang satu ke titik yang satu lagi gitu. Jadi dari waktu kita lahir energi akan mengalir dengan freely
sampai akhir usia kita. Seharusnya begitu. Nah, tapi bukan tapi. Jadi sebenarnya energi ini kenapa kita perlukan? Karena energi ini memberikan kita kehidupan, dan ketika kita hidup dengan full energi seperti ini, itu kita akan dibawa ke highest potential kita. Kita akan menemukan passion kita apa, life purpose kita apa. Kita tuh jadi punya semangat gitu. Hidup tuh mau kemana sih, mau ngapain sih nih hidup itu ya. Ketika energi itu tuh flowing di diri kita. Tapi yang terjadi apa? Jadi misalnya gini, waktu kita misalnya di kandungan, terutama anak-anak pertama ya, sebagai ibu pertama, karena aku sendiri merasakan betapa aku punya banyak pikiran waktu itu, kekhawatiran ini mau punya anak gitu ya, banyak yang dipikirin. Mungkin itu creating trauma di si bayi gitu ya. Jadi waktu kita pun dulu ada di kandungan, mungkin ibu kita punya pikiran macam-macam. Nah, ketika ada trauma, ini tuh jadi kayak kawatnya itu dibengkokin gitu ya. Bengkokin. Kemudian waktu kita 3 tahun, 4 tahun punya adik, aduh nih ya, orang tua dulu aku mah jadi raja, jadi ratu di rumah, sekarang dicuekin, papa tuh udah gak sayang sama aku, sayang sama adik aku, apa-apa yang dibelain adik aku aja pokoknya. Aku tuh selalu disalahin, selalu suruh ngalah gitu ya. Jadi another band di life kita. Terus kemudian di sekolah, nilainya jelek ternyata. Diledek di sekolah, jadi yang nilainya paling buruk gitu ya di sekolah, jadi yang rankingnya paling bontot, kena lah self-worth kita. Terus bengkok lagi gini ya. Nah, bengkok-bengkok ini tuh kan trauma-trauma di hidup kita ya, kita anggapnya ya. Kemudian punya pacar, asik punya pacar, taunya pacarnya selingkuh gitu kan. Pacarnya selingkuh, trauma lagi, traumatis banget sih kalau pacar pertama terus diselingkuhin gitu kan. Gak ngerti salah gue apa, dengan 1001 skenario merasa bahwa iya marah sama orang itu, tapi mempertanyakan apa yang salah di diri gue. Gak ngerti gitu ya. Nah, trauma-trauma di hidup ini tuh akhirnya bikin si kabel ini kan jadi bengkok-bengkok, dan energi tuh kalau kita lihat nggak bisa jalan dengan lancar ya, mandek ini, energi blocking. Nah, ini yang terjadi di hidup kita ketika kita tidak memanage atau mengolah emosi atau kejadian hidup yang hadir saat itu di hidup kita. Sebenarnya pengalaman-pengalaman ini datang di hidup kita itu bukan cuman mau nyusahin doang, bukan supaya ada cerita, tapi dia itu mau kasih kita pelajaran hidup gitu, supaya kita tuh dibantu untuk kita ngadepin hidup tuh seperti apa, supaya karakter kita itu dimagnify keluar gitu ya. Kita jadi punya compassion, kita punya greater understanding, kita diajarkan tentang empati, passion, and wisdom. Jadi semua pelajaran hidup tuh sebenarnya datang, hanya kita perlu ambil pelajarannya, kemudian kita bisa let go. Teorinya mudah ya teman-teman ya, walaupun memang pada kenyataannya nggak semudah itu, terutama kalau itu yang udah lama banget kita, blockingnya itu udah lama banget terjadi di hidup kita. Tapi itulah yang terjadi ketika di masa usia 30, 40, 50, orang merasa hidupnya tuh stuck, aku tuh nggak tahu mau ngapain, aku tuh nggak tahu harus gimana, nggak punya compassion, nggak punya passion, nggak ada wisdom, merasa kayak, iyalah dulu kan si papa mamaku kan gitu di rumah, jadi aku kayak gini sekarang, become a victim gitu ya dalam hidupnya. Itu yang terjadi, energy blocking, makanya stuck gitu hidupnya ngerasanya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ini, mulai meregangkan si blocking ini, melakukan emotional cleansing. Caranya adalah emotion itu harus di-acknowledge. Oke, nanti aku masuk yang ke bagian itu, sorry aku ke skip ternyata. Oke, jadi waktu kita nanti setelah kita melakukan emotional cleansing, sebetulnya kan waktu kita ngelurusin lagi ya, ini si kawat ini ya, dia itu bukan kayak kawat baru, itu tuh ada bekas-bekasnya tuh ada. Emang tujuannya itu bukan kita kayak lahir baru gitu ya, totally completely new, nggak ada bekasnya dari yang masa lalu ada. Tapi bekas itu tuh berupa pelajaran, reminder apa yang kita telah kumpulkan wisdom di hidup ini. Dan bukan sebagai trauma. Karena itu tadi ya, kita udah bahas panjang lebar bagaimana dampak dari menyimpan trauma atau emosi dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Efeknya itu besar di kesehatan dan kesehatan kita secara utuh gitu.
Nah, aku cerita sedikit tentang perjalanan emotional cleansing ini, kaitannya bagaimana emotion dan fisik itu tuh benar-benar memang terkorelasi. Tadi aku di awal ada sebut kalau aku itu eczema survivor. Jadi aku tuh sebenarnya dari kecil tuh udah eczema, on off. Kalau sekarang aku kemana-mana bawanya Veler gitu ya, kalau dulu tuh aku selalu punya krim steroid dari kecil. Aku tuh udah kenyang makan steroid, sorry, aku kenyang itu pakai krim steroid dan disuntik steroid. Jadi memang eksemanya itu gitu, kayak apa ya, kayak gelombang aja naik turun ada aja terus gitu. Been there forever. To certain point in my life, sekitar umur 20-an, hilang tuh dia. Berhenti, bener-bener aku pikir, oh aku sembuh gitu ya. Baik, terima kasih aku sembuh gitu kan. Tapi di umur sekitar 30-an, 30 something, itu memang ada momen besar di hidup aku yang saat itu tuh aku nggak bisa hadapin. Aku ngerasa itu tuh kayak, ih banget deh gitu, aku nggak bisa terima kalau aku harus berada di situasi yang seperti itu. Nah, pengalaman hidup yang roller coaster saat itu ternyata menjadi trigger. Sekarang sih aku baru bisa ngomong, dulu aku nggak tahu, aku cuma ada, ih kok ada eczema lagi ya keluar ya. Kecil tuh awalnya di kaki. Terus ke dokter, treatment sana, treatment sini, ke TCM. Aku udah nggak gitu pakai salep-salep lagi, tapi dokter bilang, Bu, emang udah nggak usah pakai salep sih, Bu, ini mesti minum obat steroid gitu kan, jadi aku harus minum steroid, terus tapi ya aku TCA ke akupuntur, terus coba minum herbal, terus cobalah terapi-terapi gitu yang lain. Tapi itu semua back to square one, karena pada akhirnya si dokter tuh one day bilang, Bu, ini udah nggak bisa diminum lagi, soalnya kalau dilanjutin moon face nih nanti, makan steroid terus. Wah, aku panik dong karena ini kayak mati satu tumbuh seribu gitu loh eczema itu, kalau teman-teman yang ngalamin di sini ya, atau ada yang ngalamin eczema yang tak kunjung pudar gitu gak sih di sini? Boleh share di chat mungkin. Jadi aku tuh kaget sekaligus frustasi dan bercampur aduk karena ini harus gimana lagi dong gitu kan. Selama ini aku taunya kalau lagi eczema itu ya pakai steroid kan. Jadi akhirnya ketika aku ternyata mulai taking care emosi diri, melihat hidup sendiri, itu mulai gone through proses untuk mengenal apa yang sebenarnya terjadi yang aku rasain. Karena you cannot heal what you refuse to first acknowledge. Ini buat aku kata-katanya tuh sebelum aku ngalamin ini kayak klise banget, tapi ternyata aku ngerti. Memang apa yang mau kita sembuhin kalau kita nggak tahu apa yang mau disembuhin, dan gimana mau bilang mau sembuhin itu gitu, kita harus acknowledge dulu apa ini yang mau kita, yang harus kita beresin dari diri kita. Jadi um, membawa emosi itu pada kesadaran, bukan unconscious lagi. Jadi waktu aku mulai acknowledge, terus accepting keadaan, release itu, forgiving gitu ya, forgiving aku, diri sendiri, forgiving orang lain, keadaan dan apapun, ambil pelajarannya, say thank you, terus ya udah let go gitu. Nah itu tuh baru mulai eczema itu mulai kelihatan, proses healingnya itu terlihat gitu ya buat aku. Artinya bukan langsung sembuh, tapi nggak mati satu tumbuh seribu gitu. Itu tuh rasanya soalnya frustasi banget. Satu hilang, yang keluar tuh banyak di area yang lain kalau dulu kayak gitu. Padahal aku memang udah coba rubah dari makan gitu ya, coba rubah, tapi itu nggak nggak bisa lihat gitu kok. Tapi aku udah nggak makan lagi, kenapa kok keluar lagi? Dulu tuh pertanyaan aku tuh muter-muter di situ terus gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang ngalamin not only eczema tapi permasalahan di fisik yang terus berulang terus seperti ini patternnya ya, coba kenali gitu di dalam diri sebenarnya apa sih yang kita rasain, ditulis, jangan cuma dipikir aja, ditulis gitu ya, bawa itu menjadi kesadaran, lalu lihat pelajaran apa sih yang sebenarnya itu kita lagi perlu petik di sini gitu. Dan jangan nyerah karena bisa jadi peristiwa yang sedang kalian hadapin ini adalah titik balik, pivot point kalian merubah diri kalian. Karena ketika energy blocking itu nanti lepas, kalian tuh akan menemukan banyak hal di hidup, akan merasakan energi yang begitu besar ngalir di hidup kalian. Jadi membawa emosi pada kesadaran itu salah satu yang aku mau tekenin di sini. Jadi kesadaran itu ada yang datangnya dari diri sendiri, kita namain kesadaran aktif.
Jadi didapatkan waktu kita melakukan inner work, misalnya kayak journaling gitu ya. Makanya tadi aku bilang ditulis gitu ya. Menulis itu adalah suatu proses healing gitu ya, kalau teman-teman sering dengar meditasi, TAT misalnya, somatic yoga, atau mempelajari modalitis-modalitis pengenalan diri yang kalau saat ini yang sedang saya dalami itu seperti human design, astrologi, itu tuh bantu untuk mengenal sebetulnya. Kemudian merubah lifestyle, merubah pola makan, itu juga kesadaran aktif. Nggak bisa unconsciously itu kita berubah gitu, nggak bisa. Itu tuh harus secara sadar kita melakukan itu, ya kan ya? Nah, kemudian ada juga yang namanya kesadaran pasif. Nah, ini tuh sifatnya dari eksternal stimulan. Misalnya pemakaian essential oil, misalnya sound healing atau vibrational therapist dan sebagainya. Nggak salah, tapi itu balik lagi ke poin bahwa you cannot heal what you refuse to first acknowledge. Jadi harus dibawa ke kesadaran dulu gitu. Nah, kalau ditanya modalitis mana yang paling mujarab, oil mana paling mujarab, cara apa, guru mana yang paling hebat, nggak ada. Semua dari kita itu ketika kita mencari, kita akan diketemukan sebenarnya dengan cara yang paling tepat untuk kita saat itu. Dan ingat ya, nggak ada yang permanen, semua itu berubah. Saat itu merasa itu yang paling tepat kita jalani, kemudian nanti kita akan menemukan yang lain, dan semua itu pada akhirnya membawa kita pada kesembuhan secara holistik. Jadi kalian akan dipertemukan dengan banyak guru-guru di hidup. Nah, mengkombinasikan kesadaran aktif dan pasif ini, itu sangat penting menurut aku. Dan kita punya essential oil nanti ya, abis ini aku cerita kenapa kita itu beruntung ketika kita menggunakan essential oil sebagai kesadaran pasif itu dan kita kombinasikan dengan kesadaran aktif kita, itu membawa kita kayak akselerasi gitu dalam perjalanan healing kita. Nah, dari sini aku mungkin masuk sedikit tentang Master Cleanse, karena kan di judulnya Master Cleanse Practitioner gitu ya, certified. Apa hubungannya sama si paling rilis gitu kan, mungkin bertanya-tanya gitu ya. Jadi sebenarnya waktu itu sama Aunty Linda, diajak nih di grup, ada yang mau belajar gak Master Cleanse Detox? Aku itu sebetulnya orang yang paling gak peduli sama detox-detox. Karena aku ngeliat ya orang detox mah pengen kurus, pengen ngecilin ini, itu udahlah aku mah gak pusing yang gitu-gituan gitu ya, gak pernah tertarik sama detox. Tapi nggak tahu yang ini aku ikut aja, rasanya pengen ikut gitu ya, belajar. Ternyata itu belajar menjadi pendamping Master Cleanse. Nah, belajar secara intensif, aku lupa 2 bulan atau berapa puluh jam gitu. Itu aku baru ngerti ternyata detox itu bukan cuman detox Master Cleanse, itu detox yang levelnya fisik, emosi, yaitu dimensi-dimensi lain itu kena semua. Makanya kenapa kita belajar supaya waktu orang menjalani detox Master Cleanse, terus emosinya yang terilis, terdetox, bagaimana kita membantu orang itu untuk tetap merasa cukup nyaman ngelanjutin. Jangan sampai keluar emosi yang sebenarnya itu udah dari zaman dia umur 3 tahun, 4 tahun gitu ya, tiba-tiba muncul, terus dia nggak tahu harus gimana, panik, and then udah deh, ini nggak banget gitu ya, tinggalin aja. Jadi nggak bisa clearing kan badannya ya. Nah, jadi makanya kenapa Master Cleanse itu menurut aku amazing banget. Itu belajar berbagai macam modalities untuk support orang melakukan detox di level yang sangat komprehensif gitu ke seluruh tubuh kita. Kita nggak ngomongin berat badan turun berapa, lingkar pinggang berapa, nggak. Kita bukan itu takarannya di sini. Jadi itu sih. Aku cuma mau share bahwa sebetulnya be open. Dan ketika kita mencari, kita tuh akan selalu menemukan pelajaran-pelajaran dan guru-guru itu di hidup kita, gitu ya, untuk menjawab apa yang kita butuhkan di hidup. Dan kesembuhan itu sifatnya itu nggak garis lurus. Jadi kalau poin kita sekarang di sini mau sembuh itu di titik yang satu lagi tuh jalannya nggak lurus. Biasanya tuh jalannya ruwet banget di tengah ya, kayak nggak tahu nih nyampe apa nggak. Tapi at the end of the day, ketika kita terus mencari, sebenarnya kita akan mencapai sana sih. Jadi percaya aja jalan yang sedang dijalanin sekarang itu akan bawa kalian ke kesehatan dan kesembuhan masing-masing. Another highlight bahwa time does not heal, consciousness does. And if you don't heal from what hurt you, you will bleed on the people that didn't cut you. Jadi sadari bagaimana dampak emosi itu memang besar, bukan hanya di diri kita, tapi juga ke orang lain. Dan itu kita bisa manage ketika kita bawa itu ke kesadaran.
Oke, sekarang kita masuk nih. Jadi gimana sih caranya essential oil itu bekerja mempengaruhi emosi kita? Ini kalau nggak dijelasin cara saintifik nanti kesannya kayak dukun soalnya gitu kan, apa cium oil forgiveness terus aku jadi memaafkan orang gitu, gimana ceritanya gitu kan. Nah ini aku ceritain di sini ya. Jadi sebenarnya ada bagian dari otak kita namanya limbic system, itu disebut juga the seats of emotion. Nah saintis itu menemukan bahwa si limbic system ini tuh terhubung dengan proses emotion processing di tubuh kita, terutama memori dari rasa takut dan trauma. Limbic system ini ada dua ya di dalamnya yang kita mau bahas malam ini tuh, amigdala dan hipokampus. Si amigdala itu mengatur emosi, hipokampus itu mengatur memori dan emotional response. Nah, mereka berdua ini jaraknya cuma 1 inch dari olfactory. Olfactory itu sense of smell. Jadi indera penciuman kita itu letaknya cuma satu inch dari ini. Jadi ketika aroma masuk, ini aku punya, oke. Jadi ketika kita misalnya buka essential oil gitu ya, aroma masuk kena di olfactory bulb ini, itu tuh aromanya tuh circulating nih di amigdala dan di hipokampus. Dia mengakses emosi, memori, dan bagaimana kita merespons. Gitu loh. Keren ya? Menurut aku ini tuh penjelasan yang sangat sangat masuk akal gitu jadinya. Dan ini tuh bukan ngadi-ngadi, ini emang ada scientificnya gitu. Nah, si amigdala dan hipokampus ini satu-satunya tuh hanya bisa terhubung oleh sense of smell. Nggak ada indera lain, pendengaran atau sentuhan itu ya, itu nggak bisa terhubung langsung dengan itu. Hanya dari indera penciuman. Jadi makanya kita kalau cium aroma tertentu, misalnya kayak baking kue gitu ya, kue-kue tertentu lah ya, kue masa kecil tuh kayak kita langsung set, kayak ada time machine gitu, kita bisa ingat, oh dulu tuh ya kalau lagi lebaran gitu, atau lagi Sinca tuh nenek bikin kue ini gitu, baunya ini bau rumah nenek gitu. Itu gampang banget kita tuh kayak kayak gitulah, kayak punya time machine ibaratnya, karena ya ini aku bilang essential oil tuh jalan tol untuk mengakses si emosi dan memori. Nah, jadi kalau kita tahu ada jalan tol nih, ibaratnya kalau teman dari Jakarta mau ke Bali, jalur darat, udah ada tolnya kan ya, bisa milih sih sebenarnya mau lewat tol atau mau lewat jalur lama apa Pantura atau apa gitu ya. Tetap nyampe gak? Nyampe, tetap akan sampai. Tapi memang durasinya berbeda, kenyamanannya juga berbeda. Itu pilihan masing-masing. Tapi waktu kita sekarang, kalau teman-teman udah punya essential oil, udah ngerti ini terus nggak mau pakai, ya itu juga pilihan. It's okay. Tapi di sini aku mau infoin lagi bahwa itu tuh jalan tol, kita tuh secepat itu untuk mengakses itu loh dengan menggunakan essential oil. Apa aja, nggak perlu emotional oil doang. Karena semua essential oil kita itu molekulnya bisa berkomunikasi dengan tubuh kita, gitu ya. Jadi selain dia mengakses itu tadi ya, jadi dari aroma, terus dia mengakses si amigdala dan hipokampus, sebetulnya si hipotalamus juga tertrigger. Hipotalamus dan pituitary gland itu akan bekerja untuk melepaskan hormon tertentu di tubuh kita. Untuk tenang kita perlu hormon apa dan macam-macam. Jadi memang menjelaskan efek satu oil ke tubuh itu apa susah banget kalau kalau apa ya, kalau mau saklek gitu apa aja sih 1 sampai 10 gitu ya, karena dampak di setiap orang tuh sangat berbeda. Itu amazing banget. Oke. Kemudian kita tuh beruntung karena kita ada Gary Young, founder dari Young Living. Gary Young itu disebut sebagai master blender. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang udah pernah dengar, ada juga yang belum, jadi aku share aja. Kalau Gary Young itu memang dia kan besar dari keluarga farm ya, farming gitu. Jadi dia sangat akrab dengan tanaman-tanaman gitu ya.
Dan ternyata dia tuh memiliki kemampuan ketika dia menemukan satu tanaman, dipetik gitu ya, petik sama dia hirup, itu tuh dia bisa breakdown komponennya apa aja. Ini komponennya ada sesquiterpene, monoterpene, phenol misalnya. Dia bisa rasain itu berapa kandungannya, kira-kira mana yang dominan, dibawa ke lab, dicek, bener. Seperti itu komposisinya. Jadi gift-nya dia itu juga bukan bukan apa ya, tanpa basis. Semua itu ada lab testnya, scientifically proven. Kalau apa yang dia rasakan dari sense-nya dia itu memang betul seperti itu di atas kertas gitu ya, dan itu dilakukan oleh third party dan berpuluh-puluh tahun. Jadi sebetulnya di dunia essential oil, aromaterapi khususnya, Gary Young itu tuh memang dikenal sebagai salah satu yang memiliki gift seperti ini gitu. Gak banyak orang kayak gini, makanya kalau teman-teman ada yang aware, aku lupa yang living mana ya, kemarin tuh ada share tentang tips gitu ya, tips dengan berbagai nama, karena banyak banget yang um, mau coba apa, replicate oil kita, blend kita dengan nama yang mirip-mirip, tapi nggak pernah ada yang sama. Kenapa ya? Karena memang nggak mencampur essential oil itu bukan cuma tuang selesai gitu. Walaupun kita tahu tips itu isi ada lemon, ada eucalyptus, bla bla bla. Kenapa kita nggak bisa bikin sendiri? Karena memang ada teknik tertentu, dan itu memang Gary Young tuh very specific, di blend-blend tertentu oil tanaman mana sama mana yang harus di blend dulu, didiamin berapa lama, digabung dengan yang mana. Jadi itu tuh sangat kompleks gitu ya. Dan makanya kenapa dia dibilang master blender. Nah, jadi oil-oil yang Gary yang ciptain itu, teman-teman kalau lihat namanya oil blend ya, maksud aku ya. Karena kalau yang single itu kan ya seperti nama tanamannya apa ya, itu plek-plekan ditaruh. Nah, begitu juga dengan si oil blend, namanya forgiveness ya untuk forgiveness gitu. Nggak pakai ambigu-ambigu atau nama-nama yang apa ya, yang nggak sesuai tujuannya gitu. Jadi very to the point. Forgiveness untuk merilis, untuk joy, gitu ya teman-teman. Jadi ya, dan Gary Young tuh setiap kali bikin blend itu memiliki tujuan yang sangat spesifik, dan dia nggak making it into buat profit, tapi for a purpose. Itu sih yang menurut aku amazing. Dan kita kenapa, kalau teman-teman banyak yang belajar di bidang holistic wellness, banyak praktisi-praktisi kesehatan itu kalau mau menggabungkan essential oil di terapinya mereka biasanya mungkin udah coba-coba yang lain ya, at the end of the day mereka kembali lagi ke yang living, karena mereka sendiri bisa merasakan frekuensinya beda. Ini tuh untuk healing tuh ya ini gitu. Aku ketemu banyak banget sama praktisi yang akhirnya bilang kayak gitu, walaupun maksudnya ya mereka mengakui bahwa emang oilnya beda, nggak sama yang di lain, walaupun namanya sama gitu ya yang di luar. Oke. Habis ini kita akan mulai masuk ke oil-oil. Kalau teman-teman yang udah siapin oilnya boleh dikeluarin, kita bisa praktek sama-sama, bisa hirup sama-sama gitu ya. Apalagi kalau yang vellernya belum dikeretek. Ada gak yang di sini punya veller tapi belum dibuka? Ayo coba ngaku. Ada gak? Semoga nggak ada ya, tapi kalaupun ada, it's okay. Semoga malam ini vellernya jadi dikeretak, terus bisa ngerti cara pakainya, kenapa gitu. Veller cadangan yang mau dibuka, ya veller mah harus ada cadangan ya. Jadi veller itu salah satu karyanya Gary Young yang paling dicintai. Kalau kita tahu dari yang living blend, yang paling dicintai itu kan tips gitu ya. Kalau yang paling apa? Jadi orang cari-cari itu veller. Jadi waktu tips nggak ada, orang masih bisa pakai aroma balance, pakai apalah, banyak oregano atau apapun. Waktu veller nggak ada, itu Gary Young tuh diteror. Jadi pernah di tahun 2000 berapa, 13, 14 sekitar gitu kalau nggak salah. Veller itu salah satu ingredientsnya, which is si rosewood, nggak ada ketersediaannya. Jadi bukan nggak ada sih, jadi dia mulai endangered gitu ya. Nah itu jadi dipilih sama Gary Young bahwa kita nggak bisa pakai lagi karena ini udah endangered, kita harus lestariin gitu kan ya. Dan itu tuh cukup waktunya lama, nggak ada veller tuh setiap hari diteror. Makanya kenapa akhirnya veller di reformulate tanpa rosewood.
Itu ceritanya. Dan kenapa orang bisa segitu nyarinya, dan ini tuh nggak ada gantinya, memang nggak ada gantinya. Jadi sebenarnya kalau orang tanya gantinya kalau nggak ada Velar apa ya? Kalau dibilang one on one ganti sih emang nggak ada sih. Semua yang diciptain Gary yang itu very specific, nggak ada yang ya kalau nggak ada ini pakai ini sama aja gitu. Nggak ada yang benar-benar kayak gitu sebetulnya. Tapi ya kalau emang nggak ada, fungsinya kurang lebih untuk groundingnya dapat, ya bisa juga pakai oil apa gitu misalnya. Nah, Valor sendiri itu artinya strength, courage, keberanian. Jadi Gary yang ciptain ini untuk membantu kita overcoming fear. Karena fear itu adalah reaksi. Courage itu adalah decision kita. Jadi kita mau memilih apa, kembali lagi nih, ini semua ke awareness sebetulnya. Kalau kita secara nggak sadar, programming yang ada di badan kita apapun itu yang mungkin diprogram dari waktu kita kecil, kita biarinin gitu aja, dan dia yang taking control di hidup kita, iya udah fear aja, kelar gitu kan, fear aja terus hidupnya, takut, nggak berani ini, soalnya nanti gini, nggak berani kesini nggak berani kalau disuruh bawa kelas nggak berani kalau harus gini, karena ya nggak apa-apa, takut aja, nggak usah gitu. Tapi courage itu decision, teman-teman yang akhirnya yang mau keluar dari apa yang sekarang maksudnya merasa hidupnya itu di poin yang stuck gitu ya. You need the courage untuk keluar dari titik ini. Valor itu tuh selalu ada di protokol-protokol yang Gary yang bikin. Selalu ada yang pertama. Jadi raindrop teknik. Pertamanya apa? Valor kan? Feeling skip. Pertamanya Valor juga. Great Day Protocol Valor juga di awal. Kenapa? Ya karena memang kita perlu keberanian sih untuk melakukan apa yang kita percaya memang harus kita lakukan. Oke, dalam konteks ini menghadapi emosi. Jadi emosi itu memang to some people menakutkan karena kita nggak tahu cara menghadapinya, nggak tahu itu harus diapain, dan itu udah ada lama. Jadi kalau itu sampai harus dimunculkan sekarang untuk kita proses, menakutkan itu. Gitu ya, keadaan seperti itu menakutkan. Jadi kenapa makanya Valor itu ditaruh pertama di Feelings Kit, dan di sini juga aku taruh pertama karena sebelum ngobok-ngobok yang lain, kasih courage di diri kita, keberanian untuk menghadapi itu, keberanian untuk kita juga stop dari apa yang kita lakukan, dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan, kita stop karena kita mau berubah, mengambil keputusan untuk berubah. It needs courage gitu untuk melakukan itu. Nah, Valor ini menyeimbangkan energi-energi yang ada di tubuh kita. Jadi dia kayak realigning. Jadi energi di tubuh kita itu bukan kayak di semua organ itu sama gitu ya, karena setiap organ memang sebenarnya punya frekuensinya tersendiri, dan average frekuensinya itu yang tadi 62 sampai 72 untuk tubuh yang sehat gitu ya kira-kira ya. Nah, Valor ini bantu untuk realign frekuensi tubuh kita secara keseluruhan. Kemudian itu dia juga menaikkan oksigen, pemasukan oksigen ke pineal gland yang ada di otak untuk merilis hormon-hormon. Jadi, overcoming difficulties leads to courage, self-respect, and knowing yourself. Supaya kita tuh mampu melepaskan heavy emotions yang selama ini kita bawa dari kecil. Oke. Aku mungkin share sedikit cara pakai oil, not only Valor. Jadi aku pernah ikut salah satu kelas Gary. Mana ya tadi oilnya? Oke. Salah satu kelas Gary gitu ya. Jadi kalau mau pakai oil bisa dengan cara yang seperti ini. Jadi oilnya dibuka tutupnya. Kemudian taruh di dekat pusar. Gitu ya. Terus digerakin aja pelan-pelan sampai ke hidung. Terus tutup satu lubang hidung, kita hirup. Buang nafas, kemudian tutup dengan lubang hidung satunya. Kita nafas, karena kan satu botol oil ini punya frekuensinya ya. Nah, frekuensi itu waktu kita deketin, ibaratnya kayak pakai HP. Kalau kita pakai HP kan kena radiasi kan. Nah, ini juga ada radiasinya di tubuh kita. Itu bantu untuk kayak ya realigning gitulah frekuensi di tubuh kita, kurang lebih gitu bahasanya. Aku agak bingung menjelaskannya. Tapi itu salah satu cara. Jadi oil apapun bisa dilakukan dengan seperti itu ya. Nah, untuk Valor ini ada satu teknik namanya energy balancing technique.
Jadi cara pakainya 3 tetes Feller di telapak tangan kiri misalnya ya. Telapak tangan kiri dulu. 3 sampai 6 sih sebetulnya. Jadi kalau memang the best is 6. Tapi kalau sayang mahal atau apa nanti habis ya udah 3. 3 and then clockwise, kemudian tangan kiri ini pegang telapak kaki kiri. Kemudian lakukan juga di tangan kanan 3 tetes. Lalu kita rub clockwise. Kita tangan kiri pegang kaki kiri, tangan kanan pegang telapak kaki kanan gitu ya. Kalau yang digambar ini aku cuma bisa nemuin ini soalnya dia kan nyatuin tangan ini nggak, kita pegang telapak kakinya yang kiri-kiri, yang kanan-kanan gitu ya teman-teman ya. Yang mau lakuin silahkan, aku kasih kesempatan untuk ngelakuin. Ini dipegang selama sekitar beberapa menit. Selain ngelakuin ini ke diri sendiri, ini juga bisa kita lakuin ke anak-anak sebelum tidur. Ke orang lain yang kita rasa ini kok dia kayaknya apa ya, kayak orang nggak grounded gitu loh, ngawang-ngawang kok ceritanya, banyak sekali pikirannya orang ini gitu ya. Nah, supaya dia grounding, supaya dia realign, kita boleh bantu lakukan ini ke orang lain. Oke, ini dari Valor. Kalau teman-teman ada yang punya highest potential, boleh digabungkan karena highest potential ini ketika dipakai bersama dengan Valor, frekuensinya membantu untuk erase limited thinking atau limited belief di diri kita. Oke. Kemudian kita masuk ke oil harmony. Oil harmony ini ada yang cinta banget gak sama harmoni? High potential pakai layer aja. Jadi harmoni ini waktu pertama kali masuk ke Indo, wah aku seneng banget sih sebenarnya karena ini oil tuh banyak banget sebenarnya ingredientsnya, nanti di halaman berikutnya teman-teman bisa lihat. Jadi harmoni itu kenapa aku pasang gambar konduktor? Jadi ibaratnya seperti ini. Hidup kita, diri kita itu perlu in harmony. Kalau ada orkestra nggak harmoni, gimana tuh kira-kira? Pusing ya? Bukan kuping aja pusing sih, pala juga bingung tuh, nggak bisa mikir gitu, rasanya kayak gitu, ganggu banget. Nah itu yang terjadi ketika energi atau apa yang terjadi di diri kita itu nggak harmoni. Apa yang kita pikirin, apa yang kita mau ucapkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita perbuat tuh semua nggak sinkron. Itulah yang terjadi ketika kita tidak hidup dalam harmoni gitu ya. Jadi harmoni ini bantu untuk realign apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang mau kita ucap, apa yang kita perbuat, itu semua satu nada. Hidup tuh rasanya enteng gitu. Energinya akan mengalir dengan sangat baik ketika kita hidup dalam harmoni. Kemudian, harmoni itu, cara pakainya, di sini aku ngasih lihat gambar titik cakra. Kalau memang teman-teman nggak familiar sama cakra, itu sebetulnya titik-titik itu tuh berhubungan dengan sistem hormon di tubuh kita. Jadi masing-masing titik itu tuh ada hormonnya, ada pineal gland, pituitary gland di yang paling atas, kemudian ada di throat itu thyroid gitu ya, di dada ada thymus, di solar plexus ada adrenal, dan seterusnya ada reproduction system dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini titik-titik tengah tubuh kita yang apa ya, yang sangat krusial, dan itu tuh berhubungan juga secara kalau di fisik ya dengan sistem hormon kita. Nah cara pakainya itu si harmoni, aku sih tetes di telapak tangan ya, walaupun situ aku bilang kan 1 drop di setiap titik itu cakra. Jadi aku tetes beberapa di sini di telapak tangan, kemudian taruh di setiap titik, jadi di kepala, crown. Dihirup dulu juga boleh sebetulnya, supaya si amigdala dan apa tadi, hipokampus ya, terakses gitu kan. Kemudian sentuh di setiap titik selama berapa saat. Lanjut sampai ke yang paling bawah di tulang ekor. Oke.
Itu cara pakai harmoni. Jadi tuh lihat harmoni isinya. Ada Royal Hawaiian Sandalwood, ada Rose. Nah ini tuh kalau dibredelin ya masing-masing oil keren banget sih. Keren banget. Um, itu untuk harmoni. Kemudian kita salah pencet. Jadi kita ke berikutnya adalah oil forgiveness. Nah, forgiveness. Jadi sebetulnya maafkan itu untuk siapa sih? Teman-teman ada yang boleh share? Maafkan itu sebenarnya apa sih buat kalian? Jadi maafkan itu biasanya berhubungan dengan orang lain ya, tapi kadang-kadang juga dengan diri sendiri sih. Dan yang paling sulit itu ketika memaafkan diri sendiri kadang-kadang. Jadi ketika kita sebetulnya, ya betul banget nih, teman-teman bilang untuk kebaikan diri sendiri ya, untuk kedamaian diri sendiri, karena memang membebaskan, exactly. Waktu kita forgiving others, kita itu kayak ngelepasin penjara yang kita bikin untuk diri kita sendiri. Rasanya tuh lega. Jadi waktu kita nggak memaafkan, sebenarnya orang yang bikin kita tersakiti, sort of gitu ya, di sana juga santai-santai aja dan dia nggak tahu hidup kita kayak apa sengsaranya. Nggak ada hubungannya sama dia. Jadi forgiving itu tuh benar-benar itu tuh permasalahannya tuh di diri kita. Jadi kita yang hanya bisa melepaskan. Kita nggak perlu orang itu, gue mau dia datang bersujud minta maaf sama gue. Nggak efek, dia udah bilang minta maaf, luka itu nggak akan sembuh, itu hanya egomu yang mau diumpani gitu. Kamu tuh nggak akan bisa merasakan, kamu bisa memaafkan ketika orang itu pun bahkan datang bersujud di depanmu gitu. Jadi forgiving itu tuh inner work, forgiving others, forgiving diri sendiri itu tuh inner work. Dan bagaimana kita bisa menemukan itu ya ketika kita ambil pelajarannya sebenarnya apa sih dari kejadian itu, sebenarnya apa sih yang mau ditunjukin ke aku gitu, pelajaran hidup apa gitu. Ketika itu bisa kita dapatkan, mudah sekali untuk memaafkan ya. Nah, forgiveness ini boleh ditaruh di pusher. Jadi cara pakainya, teman-teman sekali lagi, cara pakai oil itu sebenarnya nggak mesti seperti yang aku tulis di sini gitu ya. Kembali ke masing-masing kenyamanan, insting atau apa ya. Kalau sehari itu mau pakai cara pakai oilnya dengan cara yang berbeda nggak apa-apa. Jadi jangan baku, jangan kayak belajar 1+1 sama dengan 2. So anyway, oils itu di tubuh kita akan bekerja gitu ya. Nah, jadi forgiveness itu taruh di pusar kita dengan tangan kanan, kita usap gitu ya, secara clockwise. Oke. Biasanya yang paling, ini balik lagi, jadi kita pakai oil, kasih waktu kita menghirup, waktu kita lakukan gerakan-gerakan, dan kasih kita waktu untuk berdiam sejenak gitu ya. Kemudian kalau udah selesai, kalau bisa journaling, ditulis apa sih yang terlintas di pikiran, apa sih yang sebenarnya mau aku tulis. Kadang-kadang tuh pikirannya tuh belum nyampe, tapi waktu kita udah pegang pen, keluar aja sih itu. Kalau memang banyak tumpukan-tumpukan yang di dalam yang memang udah siap keluar, ketika kita siap tuh dia mau keluar kok gitu. Teman-teman lakukan itu journaling ya. Nah, ini aku mau share satu tentang forgiveness dari bukunya Louise Hay. Jadi ini mengenai kalau ada dari kita yang masih memiliki rasa aku tuh kayak gini sebenarnya karena orang tua aku tuh dulu gini. Jadi masih menjadi victim gitu dari keadaan yang pernah terjadi di hidup. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kita victim, kita tuh juga victim dari victim yang lain gitu. Karena sebenarnya orang tua kita itu juga mungkin nggak tahu bagaimana menghadapi emosi, bagaimana mencintai dirinya sendiri. Ibu kita tuh nggak tahu kalau dia itu juga pribadi yang utuh, yang perlu berkarya, dan itu tuh wajar memiliki keinginan seperti itu gitu ya. Nggak tahu, jadi akhirnya ketidaktahuan inilah yang waktu mereka membesarkan kita itu yang ada gitu, yang kita rasakan.
Nah, waktu mereka nggak tahu kan mereka nggak bisa ngajarin kita ya. Jadi waktu mereka nggak ngajarin kita itu, kita nggak perlu ngerasa kayak dulu tuh ya kenapa sih kayak gini-gini? Kenapa sih nggak diajarin? Kenapa dulu waktu aku begini, orang tua aku itu begitu gitu ya. Jadi seakan-akan terus gitu menyalahkan. Padahal sebenarnya mereka saat itu tuh sudah melakukan yang terbaik yang mereka tahu. Terbaik yang mereka bisa lakukan untuk kita anak-anaknya. Ya, jadi dengan kita mengerti konteks mereka seperti itu tuh kita jadi lebih bisa punya compassion gitu sebenarnya. Gak ada maksud jahat, mereka juga siapa sih orang tua, kalau teman-teman udah jadi orang tua, mana ada sih orang tua menyakitin anaknya ya gak sih? Tapi pada kenyataannya memang gak ada orang tua sebaik apapun yang anaknya tuh gak punya trauma dari dia. Anaknya siapa ya, Kak Seto dah misalnya gitu ya, juga pasti anaknya punya trauma dari dia. Kalau menurut orang lain, wah gitu baik banget orangnya gitu ya, tetap punya trauma. Kenapa? Karena memang kita memilih keluarga itu. Kenapa kita lahir di keluarga itu, bukan di keluarga tetangga? Kita kan nggak bisa milih ya. Kita ada di keluarga itu, kita mengalami itu, yang memang ada pelajaran, ada tujuannya tertentu. Jadi menyalahkan atau merasa kita itu korban itu nggak membawa kita kemana-mana. Itu tuh iya, energi blocking yang akan terus ada di hidupmu dan membuat hidupmu akan semakin dull gitu ya. Energi itu nggak akan flowing di hidupmu ketika kamu stuck sama perasaan dan kondisi seperti itu. Jadi ambil keputusan, courage, untuk mau melepaskan si blocking-blocking ini di hidup. Oke, karena sebetulnya nanti kita juga akan mengalami bagaimana kita melihat suatu hari anak kita itu harus heal traumanya dia dari apa yang kita perbuat. Oke, aku jadi mau nangis nih, kayak sini pada sedih ya. Jadi itu akan terjadi. Jadi sebenarnya balik lagi, nggak ada yang berniat benar-benar mau nyakitin, hanya emang sebatas itulah yang mereka tahu saat itu, orang tua kita tahu saat itu untuk menghadapi kita. Gitu. Kemudian masuk ke oil release. Jadi oil release ini adalah, aduh aku lupa hapus yang ini. Jadi gini, release itu tujuannya untuk melepaskan apapun yang udah kita rasa nggak kita perluin di tubuh ini, baik emosi, tekanan, perasaan dan apapun. Karena apa ya kayak buang sampah deh. Kalau tempat sampah sehari nggak dibuang tuh penuh ya. Setiap hari itu harus buang sampah. Sama sebenarnya tubuh kita itu selalu juga pasti ada sampah-sampahnya. Mau dari radiasi, dari pressure kantor, kerjaan, urusan rumah, dan lain-lain. Itu tuh kalau nggak kita bersihin tuh jadi sampah yang makin lama makin membusuk. Jadi rilis ini tuh bantu kita untuk buang apa yang udah nggak deserve di diri kita lagi. Udah nggak kita perluin untuk kita continue life. Udah lepasin. Termasuk secara fisikal. Kalau dulu aku ngelihat suami aku leher tuh tegang terus gitu ya, leher tegang. Bisa kalau leher tegang tuh selalu dibilang, ya soalnya di kantor sih kerjanya komputer terus gitu ya, long hour di komputer kena AC. Jadi mencoba mencari secara logika gitu ya penyebabnya tuh itu sebenarnya. Tapi udah coba pakai shawl misalnya AC dikecilin, udah dicoba caranya, kok nggak ngefek gitu ya. Emang nggak ngefek karena itu bukan cuma dari luar, tapi dari dalam dia yang bikin ini tuh tegang, stres, dan pressure yang dia terus-terus pikul gitu. Jadi aku dulu tuh pikir apakah si lemongrass kali ya? Kolesterolnya tinggi gitu katanya. Ya kolesterolnya tinggi lah kalau badannya setegang itu ya. Darah itu nggak bisa berjalan dengan lancar ya pasti tinggi gitu tekanan darahnya itu jadinya. Jadi sebenarnya dioles lah rilis. Nah itu tuh lama-lama kerasa tuh ngebantu entengin. Jadi kalau ada yang ngerasa ininya kenceng gitu ya, pundak leher itu kenceng, kayak mau dongak tuh susah banget. Teman-teman coba oles rilis sering-sering berhari-hari sampai akhirnya bisa mendongak dengan nyaman. Ya karena mendongak itu ternyata nggak gampang loh, nggak semua orang bisa blok gitu ngedongak. Ada yang stiff banget sampai dongak itu rasanya kayak aduh punggungnya sakit gitu. Just try. Rilis dioles di area liver. Area liver itu di bawah
di bawah dada ya, kurang lebih dioles di sana. Kemudian minum air yang banyak. Kenapa? Karena sebetulnya air itu, kita tuh perlu minum air banyak karena air adalah media transportasi tubuh untuk membuang racun. Ya, jadi racun itu ya bahasanya racun gitu ya, tapi sebenarnya membuang apa yang tubuh udah nggak perlukan sebetulnya. Jadi baik secara sampah fisik, makanya dibuang di pipis, dan emotion level itu ya juga kalau ada yang udah nggak diperluin itu juga dibuang gitu. Jadi pakai rilis, minum air yang cukup supaya memang harus dibuang tuh ada sarana jalur pembuangannya itu keluar gitu, ada medianya gitu ya. Teman-teman abain yang di lidah itu ya. Sorry. Oles aja di situ karena sebenarnya si liver itu storing banyak sekali sampah-sampah karena ya secara fungsi fisik kan memang liver itu kayak filter ya, ngefilter apa yang harus dibuang dari tubuh. Nah kadang-kadang kebanyakan sampahnya filternya lama-lama rusak tuh mandek, makanya kenapa akhirnya liver itu juga nggak bisa berfungsi dengan baik sebetulnya. Oke, kita lanjut ke surrender. Nah, surrender ini ada yang udah pakai surrender? Boleh, aplikasi Keempedu boleh. Ada yang udah pakai surrender, teman-teman? Ya, asik. Jadi surrender itu sometimes it is not the times you decide to fight, but the times you decide to surrender that make all the difference. Jadi aku cerita sedikit tentang surrender. Surrender ini bukan pasrah. Surrender ini berserah, bukan pasrah. Jadi seringkali dalam hidup itu ya, terutama waktu kita mungkin usianya di 20-an gitu ya, kita punya, oh aku tuh harus jadi yang seperti ini, supaya aku begini. Aku punya target ini, aku pun mau punya keluarga yang seperti ini, gitu ya. Kita punya gambaran yang harus kita lakukan, yang harus kita punya, yang harus kita tuju. Untuk egonya kita, karena secara society itu menilai yang seperti itulah orang yang berhasil misalnya kita. Itu ego kita. Tapi kita kan diciptain sama Tuhan itu tujuannya setiap orang berbeda ya. Ya, teman-teman sadarkan ya, kita tuh bukan diciptain semua orang nih tugasnya sama. Enggak, semua orang tuh punya tugas yang sangat spesifik masing-masing. Dan hidup kita itu untuk menjalankan tugas spesifik kita itu. Nah, jadi bagaimana apakah kita dalam menjalani hidup itu waktu yang sehari-hari itu kita habiskan hanya untuk mencapai tujuan kita atau kita mencari sebenarnya Tuhan tuh mau apa sih aku di hidup ini? Tujuan yang kemana sih sebenarnya Tuhan gitu ya. Nah ketika kita nggak mencoba mempertanyakan itu ke diri kita hanya pokoknya harus begini. Ini yang harus aku lakuin sebelum aku mati. Aku harus begini gitu ya. Itu ego namanya. Dan ketika kita memegang teguh sama ego kita, Tuhan itu ngasih kita tugas di dunia, bukan dikasih dengan tangan kosong sebetulnya. Dia kasih banyak banget tuh orang-orang yang akan membantu kesempatan-kesempatan. Tapi karena kita masih megang sama ego, which is ego kita itu has nothing to do sama apa yang Tuhan rencanain hidup kita nggak bisa lihat bantuan Tuhan. Jadi kita cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, aduh aku tuh kan udah rajin berdoa, aku tuh udah bersedekah, membantu banyak orang. Tapi kok aku rasanya tuh Tuhan nggak menjawab doa aku ya kok. Aku tuh kalau doa mintanya supaya anakku begini, supaya aku begini, supaya suamiku begini, supaya nanti aku bisa begini. Jadi tentang aku, semuanya aku gitu ya. Nah itulah yang disebut ego. Jadi kita lepas surrender itu bantu untuk kita melepaskan ego itu, berserah sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan tuh memang yang maha kuasa ya. Yang maha kuasa itu memang punya tujuan untuk kita di dunia dan dia akan menyediakan semuanya. Jadi untuk apa kita struggling dalam menjalani hidup itu, struggling setengah mati-matian, memaksakan apa yang sebenarnya tuh kalau Tuhan nggak meridoi, yang nggak akan terjadi. Dan kita cuma maksain aja, energi kita kan cuma segini ya dibanding dengan apa yang energi yang Tuhan bawa gitu di semesta ini. Jadi inilah surrender perannya. Bantu untuk kita melepaskan si ego itu, supaya waktu kita berdoa atau kita berkomunikasi sama Tuhan, kita tuh nggak budek. Kita tuh bukan jadi orang yang tukang ngomong. Jadi namanya komunikasi adalah
dua arah. Kita mendengarkan apa sih yang sebenarnya seharusnya gitu ya, bukan hanya bilang aku tuh mau gini ya Tuhan tolong ya, aku tuh lagi pengen gini deh ya Tuhan tolong ya, nanti besok doanya sama ya Tuhan tolong ya, selalu nggak ada waktu untuk mendengarkan. Nah, itu bukan komunikasi namanya, itu maksa. Ya maksain ego itu. Dan jadi surrender, surrender itu salah satu cara yang aku suka pakai, dioles di belakang dengkul, belakang lutut. Ingat ya, nggak mesti kayak gitu. Teman-teman boleh menemukan cara sendiri. Ini aku lupa, aku baca dari mana ya? Apakah dari ajarannya Gary yang kalau nggak salah. Aku biasanya ngikutin dari apa yang Gary yang ajarin. Jadi dioles di belakang dengkul sekitar 3 drops. Kalau bisa di posisi sujud, teman-teman yang muslim tahu posisi sujud ya. Itu lakukan posisi itu, setelah kita olesin oilnya, kita lakukan posisi itu, kemudian make connection dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, and surrender. Just surrender. Oke, nggak pakai tapi, nggak pakai bla 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 gitu ya, berserah aja. Gitu. Yang terakhir adalah transformation. Ini oil terakhir ya teman-teman. Jadi kita udah bahas di awal bagaimana energi itu nggak bisa nggak bisa dihilangkan begitu saja, tapi bisa ditransformasi. Jadi change is inevitable, but transformation is a conscious choice. Again, awareness. Semua itu harus dibawa ke kesadaran dan semua itu pilihan. Kita tuh nggak ada yang hidupnya tuh korban. Nggak ada yang udahlah gini aja, emang udah gini hidup gue gitu. Nggak ada. Semua itu kita bisa merubah itu gitu. Itu pilihan kita semua sendiri, dan pilihan itu bisa diambil kapan aja kamu mau pilih. Sama mau jadi SO member atau IR member sekarang, terserah, boleh milih sendiri sesuai dengan masing-masing gitu ya kasarnya ya. Sama. Jadi si transformasi ini ibaratnya gini, kalau aku analogikan, misalnya yang paling gampang ya yang aku kepikiran tuh kayak misalnya mau jadi kaya gitu, aku tuh mau punya uang 10 M. Oke. Berangkatnya dari mana nih? Ada 2 titik berangkat. Yang satu, si A berangkat dari titik dulu dia merasa keluarganya miskin. Sebenarnya kan miskin itu persepsi setiap orang berbeda ya, tapi dia merasa dia miskin dan dia merasa dia tuh dihina oleh orang-orang karena dia miskin. Jadi dia marah, dia tumbuh dengan rasa marah dan dia bilang apa ya? Jadi dia tuh waktu mengalami itu kan dia frustasi tuh, pasti energinya kacau balau ya karena menjadi victim gitu rasanya ya, atas apa yang orang lain sebabkan ke dia. Jadi energi yang frustasi seperti itu tuh besar. Dan ketika dia bilang, aku one day punya uang 10 M. Bisa gak? Bisa. Orang yang seperti itu bisa gak jadi kaya? Bisa banget kok. Karena energinya besar, frustasi itu energi yang sangat besar gitu ya. Atau di titik yang kedua, si B itu berangkat dari, ya aku tuh hidup ya mau membantu banyak orang karena Tuhan punya rencana hidup aku tuh bukan cuma untuk aku, bukan tentang aku, Tuhan mau pakai aku untuk apapun. Bisa gak dia punya uang 10 M? Bisa juga. Dan berangkat dari anger base, satu dari love base, karena apa ya? Karena dia tahu hidupnya itu bukan punya dia, dan dengan itu ya dia kan mencintai orang sekitarnya, mau membantu orang gitu. Dia juga bisa ada di tujuan yang sama. Jadi sebetulnya energinya sama-sama besar, dan itu pilihan. Kita bisa merubah energi yang besar tadi untuk menuju tujuan yang sama. Kita bisa rubah base-nya apa. Disinilah transformasi bekerja. Instead of kita mau melakukan sesuatu karena kita rasanya gue bales ya, lu lihat ya, tunggu loh tahun depan gue bales. Atau dengan sudut yang berbeda, dengan tetap mencapai tujuan yang sama gitu. Dan transformasi ini juga bisa kita pakai waktu kita misalnya merasa kita nih lagi di low point dan nggak tahu gimana caranya untuk menaikkan diri kita gitu ya, frekuensi diri kita. Pakai transformasi, bantu supaya transform energi tersebut jadi lebih baik. Nah, sedikit cerita agak lucu sih sebenarnya menurut aku. Jadi setelah berapa tahun, aku baru transformation ini
Oil yang pertama kali waktu aku waktu itu masih jadi member, masih member Singapura, ini jadi bonus. Di bulan itu aku daftar member, bonusnya itu transformation. Ya nggak ngerti lah ya pakainya apa ya. Cuma pakainya cuma lavender peppermint gitu-gitu deh pokoknya zaman itu. Terus kan waktu aku dapat transformation aku nggak ngerti apa-apa. Terus kan along the way kan memang aku yang ngalamin si eczema makin parah itu kan. Nah di titik dimana aku mulai mencoba inner work, itu tuh aku sebenarnya pakai transformation itu oil yang aku suka banget. For no reason, tanpa aku ngerti sebenarnya dia apa kerjanya, harus pakainya gimana, dan nggak ngerti, zaman dulu nggak ada yang ngajarin juga gitu. Tapi aku cuma rasa aku pengen aku pakai oil ini terus. Sekarang aku baru bisa lihat, gila ya. Emang nggak perlu semuanya itu dilogikain sih, nggak perlu kita harus ngerti semuanya, kenapa, bagaimana, apa, baru dilakuin. Denger aja tubuh kita tuh sebenarnya udah ngasih tahu, udah punya tanda-tandanya. Jadi suara hati yang ngasih tahu itu dengerin, ikutin aja. Suatu hari kamu baru bisa merangkai nih cerita yang kayak gini. Buat aku tuh aku berusaha merangkai ini berapa tahun kemudian aku baru sadar, oh iya ya, transformation ini dari dulu aku sering ngomong, aku suka banget. Dan itu poinnya di waktu itu, gila ya ternyata transformation itu cara kerjanya seperti ini. Jadi itu uh, bahasan oilnya yang ada di Indonesia tadi itu yang terakhir. Kemudian aku mulai masuk ke penutup ya teman-teman. Jadi ada salah satu feeling kit namanya. Ini memang Gary Young tuh ciptain untuk membantu orang releasing emotion. Jadi ini memang specially design Gary Young dengan urutan-urutan dengan cara pakainya untuk membantu kita merilis emotion. Dan ini tuh dilakuinnya minimal 30 hari, pagi, dan malam. Jadi teman-teman memang nggak perlu sih harus pakai ini. Kalau memang bisa dapat bagus, enggak juga bukan artinya jadi kita nggak bisa melakukan emotional clearing gitu ya. Yang nggak ada di Indo tuh cuman inner child sama present time. It's okay, pakai aja frankincense atau frankincense aja deh gitu ya. Menurut aku frankincense itu juga keren banget soalnya itu ceritanya beda lagi. Tapi jangan terbatas sama ketidakpunyaan. Aduh aku belum punya, ya udah deh nanti aja kalau udah punya gitu, nggak usah. Apa yang udah ada pakai aja dulu. Dan si feeling kit ini memang again dimulai dengan valor lagi gitu. Jadi teman-teman ngerti ya ketika melakukan apapun selalu mulai dengan valor. Cobain deh, cobain. Ketika melakukan itu sebagai kebiasaan setiap hari dan dibawa ke kesadaran, ingat ya, oil itu kesadarannya pasif. Yang kita ketika kita bawa jadi kesadaran aktif, kita aware apa yang kita lakukan, nah itu tuh impactnya sangat berbeda sih di hidup kita. Kayak ini feeling kit, kemudian raindrop technique. Wah, kaget mungkin ya, bahas emosi kenapa keluar raindrop technique, salah nih kali ini slide-nya ya. Jadi raindrop technique itu se-amazing itu ketika dilakukan secara rutin, makanya jangan pakai oil tuh waktu sakit gitu, jadi nggak bisa ngerasain dampak lainnya, jadi cuma levelnya ya fisik-fisik gitu doang. Teman-teman ngelakuin pakai oil itu tuh setiap hari karena ya itu sel-selnya itu berkomunikasi dengan reseptor sel tubuh kita tuh dengan sangat baik, dan itu tuh selalu mengkoreksi-koreksi apa yang nggak perlu di reprogram, di reset gitu ya. Dan ketika setiap hari tubuh kita bisa melakukan itu, kebayang nggak kayak apa badan kita? Ya, jadi memang dalam jangka waktu yang panjang itu kita akan bisa melihat perubahan hidup kita itu beda banget. Beda banget. Jadi si raindrop teknik ini salah satunya memang selain dia rilis physical toxin, dia releasing emotional toxin, emotional detox itu ya. Kemudian itu membantu kita untuk menghadapi emosi dengan lebih baik. Jadi mau fight, mau flight, mau freeze gitu ya. Nah karena itu si sel-sel tubuh kita tadi itu sudah mulai lepas blocking-blockingnya sehingga dia bisa bereaksi dengan semestinya tanpa terbeban oleh blocking-blocking atau trauma-trauma yang disebabkan di sebelumnya. Itu kira-kira kenapa raindrop itu membantu emotional release. Kemudian ini ada beberapa buku yang tadi aku sempat mention sih ini ya, Feelings, Buried Alive Never Die, Carol K. Trueman, buku-buku dia bagus sebetulnya.
Aku nggak tahu segampang apa nyarinya sekarang karena aku dulu juga nyarinya dari thrift book gitu, buku jadul, buku second. Tapi ini bagus banget sih buku ini. Menurut aku dia membahas tentang emosi, tentang perasaan, bagaimana kita jadi bisa menghadapi itu atau melihat itu dengan perspektif yang berbeda dari apa yang selama ini kita punya gitu ya. Terus ada si Louise Hay, You Can Heal Your Life. Ini buku pegangan waktu kita waktu kita ngejalani master class sebetulnya, karena di sini banyak sekali apa ya, memperlihatkan koneksi fisik dan emosi yang di buku ini. Kemudian ada satu lagi nih buku Releasing Emotional Patterns with Essential Oil. Ini specifically dengan essential oil yang living. Nah, teman-teman kalau punya buku ini, bacanya jangan loncat-loncat. Nih halaman 1 sampai 32 ini mesti bener-bener dibaca supaya ngerti intisarinya, gimana cara kerjanya. Baru nanti kayak halaman 50 ke belakang gitu ya, per chapter bacanya itu bisa. Tapi yang awal ini jangan di-skip, ini mesti dibaca. Oke? Itu materi malam ini. Teman-teman boleh baca masing-masing juga, kita baca bersama-sama. Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, I'm ready. Sekian untuk malam ini. Waduh, terima kasih banyak Kakak Marsha. Aku sih dari tadi terkesima. Saya persilahkan untuk teman-teman sekalian. Menurut teman-teman, bagaimana untuk malam ini? Apa yang teman-teman dapetin silahkan. Teman-teman boleh berbincang dulu sebentar gitu ya di kolom chat. Bagaimana? Tuh kan Kak, keren banget materinya. Memang luar biasa materinya. Bener kan yang saya omongin di awal? Rugi banget kalau tidak ikut. Oh. Makasih bisa bertahan. Ternyata ngomong lama juga ya. Bagusnya. Benar-benar bisa menginspirasi, tapi teman-teman benar kan ya bahwa ini kepake banget dalam hidup kita sehari-hari. Transformation or surrender yang memang disesuaikan cara pemakaiannya di belakang lutut ya, kayak di belakang lutut. Dan itu adalah cara bagaimana kita benar-benar berserah. Ketika kita berlutut, bertekuk lutut, itu memang cara kita berserah yang paling berserah tuh di situ gitu. Marsha, terima kasih sekali karena ini aplikatif sekali. Semoga ada sesi berikutnya tuh Kak. Kak udah ditanya recordingnya di YouTube gimana Kakak Lisa dan Kakak Marsha. Tadi saya sudah bertanya Kakak Marsha, bolehkah kami share materi ini di YouTube-nya yang Living Indonesia? Boleh kata Kakak Marsha ya? Boleh. Jadi nanti teman-teman yang ketinggalan boleh silahkan menuju ke YouTube-nya yang Living Indonesia untuk bisa mendengarkan ulang dan menangis ulang. Seperti Jangan diulang Bu, menangis untuk dilepaskan aja ya. Jangan didrama-dramain gitu. Kakak Marsha ada beberapa pertanyaan, saya boleh bertanya kepada Kakak Marsha? Boleh, semoga aku bisa bantu jawab. Pasti bisa. Kak, ini tadi ada pertanyaan ya. Kalau misalnya kita bicara tentang energi, bicara tentang frekuensi lah ya. Apakah tadi aku ada pertanyaan tuh, tadi aku udah lihat atau ya. Oke, kalau kita misalnya mengoles oil dengan high frequency, apakah bisa otomatis menaikkan frekuensi juga di tubuh kita gitu? Betul, tapi memang cara kerjanya itu bukan angkanya langsung ditambah gitu ya. Tubuh kita misalnya state-nya 60 frekuensi, misalnya 60 MHz, terus kemudian pakai oil yang 300 MHz, terus kita jadi 60 ditambah 300 gitu ya, nggak gitu ceritanya. Jadi memang dia bantu menaikkan, tapi sampai level mana setiap orang state-nya berbeda-beda dan apa ya, tubuh kita tuh kan bukan cuma terkena dampak sama si oil yang barusan kita pakai kan ya. Ada lagi yang lain, ada radiasi dan lain-lain, dan apa yang kita makan, karena itu tadi aku bilang processed food itu tuh nol, nggak ada frekuensinya, dan yang frekuensinya buruk seperti itu, yang non natural itu tuh dia bukan hanya nol buruk gitu ya, dia tuh menurunkan frekuensi kita. Makanya kenapa kita selalu kalau di yang living tuh bilang
yang nggak cuma pakai oil, emang harus rubah kesadaran hidup, pola hidup tuh berubah ya karena itu gitu. Kalau kita mau menuju frekuensi yang lebih baik, lebih sehat, tapi yang kita lakukan cuma pakai oil yang frekuensinya tinggi, yang lainnya menurunkan terus, ya itulah kapan ke katrolnya gitu, nggak nyampe-nyampe gitu. Kurang lebih gitu. Oke, jadi Kak, sebenarnya bisa nggak sih kita mengukur frekuensi oil ataupun frekuensi tubuh kita? Ada caranya nggak sih Kakak Marsha? Kalau secara pribadi, setahu aku nggak bisa, itu ada alatnya sih Bu. Betul. Jadi memang ada alatnya untuk kita bisa mengukur frekuensi ya teman-teman ya. Lalu kemudian eh Kafe nanya mungkin semua dari kita sama-sama merasakan hal yang sama. Kita kan gimana ya kalau kerja selalu pegang handphone, frekuensinya mungkin jadi low, buat tubuh juga jadi nggak sehat. Ada solusi nggak ya Kak? Sementara semua di sini perlu handphone untuk berhubungan dengan OGV gitu ya, berhubungan dengan emisi gitu ya. Tapi itu akan berpengaruh juga pada frekuensi kita gitu Kakak Marsha. Ada tipsnya ya Nah, Kakak? mungkin aku berangkat ngomong dari mengenal prioritas gitu ya. Jadi tergantung prioritas teman-teman di sini yang kita set untuk hidup kita itu apa. Apakah prioritas kita itu OGV over kesehatan kita, atau kita punya prioritas diri kita itu prioritas utama gitu ya. Bukan artinya OGV jadi terlantarkan, bukan. Tapi kita punya prioritas yang lebih penting. Dan itu tuh semua bisa diatur. Kita itu bisa maintaining OGV bukan hanya dari handphone. Jadi build build relationship itu nggak hanya dari sana gitu. Jadi ya kembalikan ke masing-masing. Tapi teman-teman tahu ketika kita pegang handphone kita kena radiasi, berarti waktu kita pegang oil juga ada radiasi baiknya kan. Makanya kenapa selalu kantongin oil, kenapa selalu bawa oil kemana-mana. Dan teman-teman kalau yang misalnya apa ya, tahu Saito, di Saito itu terutama di bagian emotion, kalau keluar sebagai balancer aku selalu bilang itu oil, pegang, bawa kemana-mana, oles, waktu lu inget lu pasti oles terus supaya bantu naikin frekuensi di level emotion itu. Oke, 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 oke. Terima kasih loh Kakak Marsha mengingatkan kita semua. Memang essential oil ini punya pengaruh besar sekali ke tubuh kita ya, terutama meningkatkan frekuensi kita. Kalau ada gelombang alfa, beta, omega gitu ya Kak, ada ukuran frekuensinya nggak sih Kakak Marsha? Gelombang otak kita kan Ya, ada alfa, ada beta, ada theta, ada omega gitu ya. Itu ada juga nggak ukuran frekuensinya Kakak Marsha? ada, tapi aku nggak masuk ke ranah sana sih Bu untuk malam ini karena konteksnya tidak berhubungan langsung dengan emosi gitu. Oke, Biasanya oke. itu di Jelas. gelombang otak kan ya, Ya, brainwave. betul, betul, betul. Lalu pertanyaan-pertanyaan lain sebenarnya berhubungan dengan apakah nanti yang akan di-share, udah kita sama-sama tahu, ini pasti akan di-share di yang Living Indonesia gitu ya, karena materinya memang bagus sekali secara teori, tapi juga memang betul aplikatif sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami berharap teman-teman boleh menyadari bahwa essential oil it's not only an oil gitu ya, itu punya banyak sekali manfaat luar biasa yang memang sudah Tuhan sediakan untuk kita semua gitu. Oke, kalau bicara tentang Veller, oh udah tadi ya. Kalau kalau dipakai ke orang tangan kiri, kita bisa pakai kaki kiri. Oh tadi mungkin Veller ya untuk Ya, seperti itu. tangan kiri ke telapak kaki kiri, tangan kanan telapak kaki kanan. Oke, lalu kemudian saya cek dulu ya. Ya. Oke, apakah supaya kakak Marsha bisa ini nih, bisa konsen gitu ya. Jadi Mm. saya yang akan membantu. Tadi kita bicara dengan release, harmony, failure, surrender. Oke, oke. Transformation. Oh kak, sebentar kak, transformation cara pakainya gimana kakak Marsha boleh diulang sebentar? Transformation itu mana ya? Oh iya, aku nggak tulis ya. Karena sebenarnya transformation ini paling sering aku diffuse. Dan yang kedua, itu tuh aku cara pakai aku tetes tiga. Biasanya aku pakai oil tuh aku tetes tiga. Aku hirup dalam-dalam. Hirup oil tuh ya beberapa menit, biarkan seluruh sel tubuh kita tuh bisa nyerap gitu ya. Terus aku oles di area yang aku rasa perlu aku transformasi. Apakah itu di pikiranku?
Apakah itu di perasaan? Apakah di apa namanya root chakra itu di mana pressure untuk aku bisa apa ya bergerak gitu kasarnya, Mm-mm. nggak stay di poin yang sama. Aku tuh perlu motivasi untuk bergerak, misalnya aku bisa oles di sana telapak kaki, jadi nggak terbatas sih sebetulnya teman-teman. Em, Aplikasi itu tuh memang apa ya Bu ya, nggak ada hukum dari ininya Yang geriangnya ya. pastinya ya gitu Iya, ya. jadi jangan terlalu terpaku gitu. Jadi apa yang aku pakai caranya juga itu berdasarkan apa yang tubuh aku inginkan gitu. Jadi teman-teman dengerin aja tubuh sendiri, itu salah satu cara loh sebenarnya untuk melakukan inner work tuh, mendengar kebutuhan tubuh, termasuk um, ini mungkin pernah ngalamin juga agak sedikit out of topic gitu ya Bu ya, tapi mungkin pernah ngerasain ada beberapa oil gitu, misalnya kita pajang gitu kan satu rak oil, ada oil yang mungkin judulnya apa Australian Turanya. Murahnya gitu di ujung, nggak pernah pakai dan nggak tahu mau pakai gimana, tapi ada hari-hari tertentu tuh pengen ngambil itu, pengen bawa bawa nggak usah pusing ya, tapi buat apa ya, nggak jadi taruh lagi, padahal ketika kita udah ngambil milih itu badan kita yang ngambil soalnya. Biarin, itu frekuensi yang tubuh kita perlukan saat itu, pakai aja. Rasanya mau apa, mau dioles ya oles, mau dihirup ya hirup, mau didifus ya difus gitu. Jangan terlalu by the book gitu kasarnya. Karena anyhow teman-teman, ketika teman-teman menggunakan essential oil, ketika itu boleh dioles, boleh dihirup, dia akan masuk ke dalam, misalnya melalui kulit, dia akan masuk ke dalam peredaran darah. And within 20 minutes, dia akan masuk ke dalam seluruh sel di tubuh kamu gitu ya. Memang ada beberapa titik tertentu seperti yang tadi Kakak Marsha share, atau beberapa titik acupressure yang banyak kita gunakan di titik itu gitu ya. Itu memang dipakai untuk menggunakan essential oil di beberapa titik tertentu, acupressure atau cara-cara tadi. Tapi at the end of the day teman-teman, jauh lebih baik teman-teman pakai daripada teman-teman Bingung. dipakai di mana ya kata Kak Marsha ya. Aduh, gue lupa ya. Terus transformation apa surrender ya? Atau harmoni ya gitu ya. Lebih Iya. baik listen to your body, and at the end of the day seluruh molekul essential oil itu akan memenuhi seluruh setiap sel yang ada di tubuh teman-teman gitu ya. Tapi tidak ada salahnya menggunakannya sesuai dengan yang disarankan, sesuai dengan titik-titik acupressure. Itu juga tidak ada salahnya. Tapi ingat at the end of the day akan beredar ke seluruh tubuh kita gitu ya. Nah Kak, satu pertanyaan terakhir Kakak Marsha. Kak, di oil itu kalau misalnya di dilute, frekuensinya tetap sama nggak Kak? Sama, kecuali di dilute-nya sama minyak goreng kali ya Bu ya. Kalau kita pakai fisik ya sama, karena itu kan fisik kan juga dari tanaman ya, dari tumbuh-tumbuhan. Jadi selama bentuknya natural, it's okay. Oke. Frekuensinya tetap sama. Jadi makanya kita bilang essential oil itu bukan berdasarkan quantity, tapi frekuensi. Jadi walaupun kita pakai satu drop, mau di dilute-nya banyak, tapi tetap dia punya frekuensi itu, dan frekuensinya nggak akan gimana-gimana, kecuali ya makanya another things juga kenapa taruh oil jangan deket-deket sama HP misalnya. Ya karena itu bersinggungan, energi itu akan terus bersinggungan terus gitu. Gitu kali ya Bu. Ya, karena memang beberapa kali kalau saya sama anak saya juga gitu teman-teman, misalnya dia udah bingung nih, dia I don't know what do I have today gitu. Biasanya saya udah sodorin saya punya rak oil, just close your eyes and then let your body tell you what you want to do today. Jadi dia close his eyes aja gitu. Terus tiba-tiba dia gini, ini Iya. ini gitu. Terus kita berdua nggak ngerti kenapa hari itu dia pakai itu. Ya udah nggak apa-apa pakai aja. Tapi at the end of the day, saya nggak bisa cerita karena ini berhubungan dengan beberapa kondisi tubuh gitu ya. Siangnya kita baru ngerti. Oh ternyata dia butuh sesuatu untuk pernafasannya. Paginya dia badannya udah ngasih tahu dia. Pilih RC, ambil Raven misalnya. Terus kita bingung, ternyata siangnya kita baru ngerti. Oh dia butuh sesuatu untuk pernafasannya gitu. Jadi totally understand. Essential oil itu bukan ilmu perdukunan, nggak. Semua ada Betul. sains di balik semua ini. Semua ada sains di balik semua ini, teman-teman. Dan beberapa sainsnya sudah di-share oleh Kakak Marsha. Kami berharap bahwa materi yang dibawakan hari ini membuka mata kita semua gitu ya. Keajaiban essential oil dan bagaimana kita bisa membantu mengontrol emosi kita ya Kakak ya.
bagaimana kita bisa mengatur emosi kita ya, karena sebenarnya emosi is an energy yang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa kita Ubah. atur-atur gitu. Kita bisa ubah dan jangan sampai kayak kawat yang banyak Banyak pakai nyangkut siklus-siklusnya. pisan gitu ya Bu ya. Nyangkutnya banyak banget nanti ya teman-teman ya. Jadi satu hari bisa meledak karena sangkutannya banyak gitu ya Kakak Marsha. Betul. Kakak Marsha ada pesan kan sebelum kita akan menutup materi di malam hari ini? Nggak ada sih, tapi teman-teman feel free untuk reach out kalau ada yang mau diobrolin misalnya, it's okay, aku terbuka. Terutama kalau ada memang ada eczema healing journey mau berbagi, kadang-kadang memang menemukan orang yang tepat untuk berbagi juga nggak mudah ya Bu ya. Karena itu tadi waktu kita mengutarakan emosi dibilangnya apa sih nggak relate gitu, ya dikasih muka flat atau maksudnya energi yang diberikan itu nggak enak gitu. Jadi ya kita kan akhirnya mengurungkan itu terus kita simpan gitu ya. Nah jadi kalau ada yang memang perlu nggak apa-apa reach out aja ke aku dengan senang senang hati sebisa aku kalau aku bisa bantu itu aja sih. Dan terus mencari ke dalam diri karena kesembuhan itu adanya di dalam diri sendiri nggak ada di luar. Jadi teman-teman semakin sibuk mencari keluar energinya habis keluar, yang di dalam itu nggak cukup untuk kita akhirnya menyembuhkan. Itu aja Pak. Jadi silakan diingat ya teman-teman. Halo masa lalu, terima kasih untuk semua pelajaran yang kamu berikan. Dan halo masa depan dan hari esok, saya sudah siap untuk Ready. menghadapi hari esok. I'm so ready. Don't forget that you're ready with all your essential oil. Ya. Kakak Marsha, terima kasih. Kakak teman-teman semuanya, Si. terima kasih. Semoga materi malam ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam hidup sehari-hari. Bye semuanya, selamat malam dan sampai ketemu di training-training berikutnya. Bye! Bye.